Saya Farudin Haji, selamat datang di Mereka Bicara. Pada segmen kali ini kita akan berbicara tentang olahraga lagi. Minggu lalu kita sudah berbicara tentang flag football. Kali ini kita akan mengangkat kisah dari skateboard, olahraga yang bisa dibilang selain olahraga ya having fun juga gitu, sambil senang-senang dan yang lain. Berbicara soal skateboard, kali ini kita kedatangan narasumber yang memang ahli di bidangnya gitu. Jadi sebelum kita berbicara panjang soal skateboard di Timika itu seperti apa dan sejarahnya bagaimana, kita kenalan dulu sama narasumber kita. Di sebelah kanan saya ada Bang siapa Bang? Kenalan Bang. Oke. Hai, nama saya James Tambunan. Kemudian rekan saya Mitra. Dan di sebelah sana ada ya dia salah satu rekan di sini juga. Kalian tahu. Kita langsung ke Bang James aja duluan. Terkait dengan ini Bang, sejarah skateboard di Timika itu seperti apa sih awalnya? Dan kira-kira masuknya tahun berapa? Terus berkembangnya kalian tuh gimana sih komunitas ini? Oke, terkait hal itu sebenarnya kami bergabung itu, khususnya saya bergabung tuh skate sudah ada. Jadi kita masuk, ya sudah ada. Masuk itu yang saya pernah dengar dari cerita beberapa senior, itu tahun 2000-an sebenarnya sudah masuk. 2000-an. Jadi mungkin sekitar 2002, 2004-an tuh sudah masuk sebenarnya. Cuman kan di zaman itu teknologi belum seperti sekarang gitu. Ya, dan skateboard kan masih terlihat sangat asing sekali di tahun-tahun segitu. Ya teman-teman ini rata-rata mereka beberapa yang memang kebetulan mencari kerja di sini, kemudian aktif juga ngeband, ya dan memang rata-rata dari Makassar yang bawa untuk ke Timika sini. Ya. Saya bergabung itu sekitar 2006-2007-an. Tahun segitu saya bergabung. Sudah berapa nih? Hampir 20 tahun. Iya. Jadi ngapain tahun Bang? Oke. Zaman segitu saya masuk perkembangan memang flat ya, karena di zaman itu memang komunitas-komunitas tuh masih hanya sekedar for fun saja gitu. Kemudian beranjak ke tahun 2013 apa 12 itu sempat ada event kecil-kecilan. Yang Sampurna ya waktu itu ya? Ezon ya? Acaranya Ezon ya? Iya, Ezon. Nah itu main teman-teman hanya sekedar main saja gitu. Saya diundang ke acara begitu. Ya, kemudian banyak. skate itu sempat mati di Timika sebenarnya. Sudah sempat nggak ada yang main. Sama sekali nggak ada yang main. Itu sekitar tahun 2013-an. 12-an yang zamannya paket. Oh, ketua. Sebelum dia tahun berapa tuh? Kalau siapa? Paket. Dia ketua 2014. Enggak, pertama dia main. 2000 berapa ya? 2012-an kayaknya. Ya sekitar segituan lah. Jadi mereka tuh saya hire dulu. Sebenarnya bukan hire juga sih, ngajak main lah gitu. Dulu kan main di Semansa. Eka Semansa dan lain-lain gitu kan. Ya, awalnya kan zaman segitu mau lihat pucuk alasannya, cewek gitu kan. Harus terlihat keren ya. Ya gitu ya. Apalagi jarang. Ya betul. Motivasi. Pokoknya kok keren. Lagi kan zaman segitu. Betul. Kami yang di STM ini kan ya tahu lah di sana sekolah STM kayak apa kan gitu. Tiba-tiba ngajak main teman-teman ini di Semansa semua. Kemudian kami berangkat. Saya pergi ke Jawa kuliah. Di Jawa kuliah di situ saya ngelihat gini, pertumbuhan skate dengan kultur yang ada di Jawa dengan Timika kok jauh berbeda gitu. Kekerabatannya, kemudian solidnya gitu. Akhirnya 2015 kalau nggak salah ya Om, saya ditelepon sama Bang Tony. Jadi Bang Tony ini ketua KIS Indonesia. Ya, Komisi Indonesia Skateboarding. Jadi dia ketuanya, dia telepon saya gitu. Lu di mana sekarang gitu kan? Saya sampaikan saya di Malang gitu lagi kuliah gitu. Gimana Papua? Mau nggak kita lagi bikin organisasi nih gitu biar kita yang skate nih solid. Ya, betul. Nah, di situ saya teringat mimpi-mimpi senior-senior saya yang dulu-dulu gitu bahwa
kita tuh dari Papua ini juga harus bisalah berkarya di luar gitu. Meskipun banyak orang bilang tidak mungkin, tetapi nanti ada suatu momen apapun itu pasti akan bisa gitu. Nah akhirnya saya memang saya langsung ambil tuh Bang tawarannya. Saya oke Bang, kami siap bergabung. Ya memang saya langsung hubungi beberapa teman-teman yang aktif juga lah buat membentuk satu organisasi ini dengan struktur yang zaman itu yang penting jalan dulu lah. Yang penting ada. Paling anak-anak satu tongkrongan saya. Ya betul sama-sama sekali. suka. Ya, memang dari anak skate. Anak skate. Kita bentuknya. Kita dari dulu memang saya selalu berplan gini Om. Saya pengen internal dulu lah yang berkembang. Iya benar-benar. Kecuali ada bidang-bidang tertentu yang memang internal nggak ada, ya udah silakan ambil dari luar. Tapi sebisa mungkin dalam dulu nih yang berbobot. Berarti itu awal mula KIS Timika atau Papua? KIS itu kabupaten. Kabupaten. Timika. Tapi sebenarnya waktu itu sempat ada miskom Om. Jadi gini. Diambil waktu itu kan saya nih. Saya jadi harusnya waktu jadi ketua. Tetapi orang banyak itu Timika udah bergerak dulu, Timika udah jadi dulu. Kemudian bentuklah KIS provinsi. Jadi tuh awalnya dari KIS kabupaten. Kabupaten dulu gitu. Karena baru merangkak ke provinsi. Gitu. Jadi provinsi pun memang waktu itu ya namanya komunitas yang baru berkembang, masih ada salah di perjalanannya. Nah, memang waktu itu kami sempat miss Om. Jadi harusnya kan provinsi dulu baru nih kabupaten kota ada betul, gitu. Betul. Tapi karena waktu itu karena mungkin yang penting di Papua ini ada yang mengurus dulu. Dan saya di zaman itu nggak begitu tahu Om administrasi, intinya diajak maju gitu kan. Intinya bareng jalan. Jalan karena semangat juga. Semangat, betul. Guyup itu kan penting. Benar sekali Om. Betul. Jadi setelah kita berjalan Timika sekian tahun, terbentuklah KIS Provinsi Papua ini. Nah, Papua ini sebenarnya teman-teman dari pusat tuh maunya saya yang mimpin. Cuman gini, provinsi kan waktu Jayapura Om. Ya, kita masih kita Timika nih Om. Dan waktu itu zaman saya masih juga kuliah gitu kan. Wah, ini butuh budget kalau ada apa-apa meeting atau apa yang memang mengharuskan ke sana, wah uang lagi nih gitu kan. Jadi kebetulan di sana ada satu senior juga yang bisa handle lah teman-teman di sana. Stay di Jayapura dia Om. Jadi biarlah dia nanti yang berurusan dengan pemerintahan sana, tapi share lah informasi nanti biar saya coba ke teman-teman yang bergerak ini ditugaskan lah gitu. Jadi memang waktu itu struktur yang saya bikin 80% itu anak Timika Om. 20-nya Jayapura karena memang keterbatasan itu. Sama memang tumbuhnya lahirnya itu kan dihubungin di betul sekali. Dari Timika. Betul sekali. Itulah Om. Jadi memang pertumbuhan pesatnya itu di 2014 tuh udah mulai bergerak Om. 14 bulan bergerak, pesatnya 16-an lah ya. Eminem Yawre part 1. Masuk dari setelah itulah event-event itu. Teman-teman mulai semakin banyak tuh Om. Yang gabung mulai banyak. Nah, kemudian berjalan sampai sini semua mengarah semakin lebih baik lagi lah. Kalau untuk sekarang berapa nih Bang yang maksudnya skateboarder di Timika tuh berapa sih? Skateboarder Timika nih yang kalau mau dibilang yang masuk keluar ya. Iya masuk. Total tuh mungkin 100-an ada. 100-an ada. Tetapi yang konsisten sekarang sekitar 45-50 lah. Grup besar yang masih ada nih. Masih ada. Jadi dalam arti dia nggak selalu konsisten main, tapi ketika mau datang kumpul main mau apa datang. Ya. Gitu. Karena memang mungkin ini ya, maksudnya nggak semua pure skateboarder ya, maksudnya kesibukan-kesibukan. Betul sekali. Karena semua rata-rata pekerja juga. Tahu lah Timika kan orang datang fokusnya kerja cari uang gitu kan. Kerja. Kerja malaria. Biasa begitu, Bro. Ya kalau di luar kan tipes. Iya. Malaria. Nah, ini kan KIS ini kan sudah hampir 20 udah lama lah ya. Kalau secara komunitas dia dari 2020 ya tadi kayak 2022 atau 2024 itu atau 2026 kalau nggak salah ya. Jadi dulu itu pakai nama Timika Skateboarding. Timika Skateboarding. TSC Community. Nah, jadi kita berdirinya dengan itu Om, tapi kan nggak ada berbadan hukum dan lain-lain gitu. Cuman
Teman-teman di zaman itu kan banyak sekali anak-anak motor Ya, juga, wah ya, klub-klubnya. tadi bilang kayak fun. Ya, fun gitu. Karena zaman itu kita nggak berpikir bahwa skate itu bisa bawa kita sampai sejauh ini. Iya. Oh, wow. Gitu kan, ini namanya anak kabupaten Iya, yang enggak masih gitu inilah. tahu ya. Main dulu aja gitu. Gampang, kita senang-senang Betul aja sekali. gitu. Ini kan sudah lama kan Bang, bisa dibilang ya, kita bilang lama lah, udah lama berdiri. Suka dukanya skateboarder di Timika ini apa sih? Karena ini sudah waktu yang panjang, pasti ada turun naiknya dan yang lain begitu. Mungkin Abang bisa jelasin, nanti Mitra juga bisa tambah sama Onyong tuh. Iya. Bahwa sebagai pelaku lah, penggiat skateboarder. Kadang susah dukanya itu karena ini beda pemahaman saat. Betul, betul. Adapun yang datang main skate dia cuman sekedar main, nggak berpikir bagaimana teman saya bisa berkembang, bagaimana saya bisa gabung untuk di dalam struktur, lalu ide atau pekerjaan apa yang saya bisa support buat teman-teman yang kerja, Mengembangkan skate. skate ini. Karena kan pada dasarnya nggak ada tuh cerita, misalnya nih Om, ada pegiat nggak ada organisasi pengurus yang urus, nggak ada apa-apanya. Iya, betul. Ada pengurus nggak ada pegiat ya nggak bisa juga gitu. Ini kan harus saling melengkapi jadi sistem gitu. Nah itu susah tuh untuk Nah, menyatukannya itu. Betul. Itu kadang Om yang bikin kendala untuk pertama dari internal dulu gitu ya, cara bagaimana kami bergerak gitu. Mau bilang menyerah, hampir pasti pernah. Serius Om, hampir karena Sudah kayak sudah putus asa kan? Saya sudah tidak sanggup lagi. karena gini Bang, kita pekerjaan utama karyawan gitu ya. Jam 5 subuh atau setengah 5 udah bangun sampai di kamar jam 7-an gitu. Belum mantau grup nih teman-teman gimana. Belum pantau program internal. Belum pressure dari luar. Belum teman-teman Bang kalau bisa ada acara dong ini dong. Sedangkan kembali ke ini aja tugas-tugas yang ini belum gitu. Tetapi karena kerinduan mereka dan motivasi selama di Jawa tuh banyak Om. Jadi itu yang membuat saya bahwa Timika bisa nggak bisa gitu. Hancur Om. Rusak Om. Nggak tidur kerja, wah kena marah kamu kerja kuliah putus. Iya. Jadi sedikit sorry lah Om. Saya nggak tahu nih cerita baik apa enggak gitu. Tetapi saya dulu orang yang memang keluarga nggak suka saya main skate gitu. Oh ya, ini memang juga betul. Skate di zaman itu yang tadi kita bilang skate for fun. Nggak ada prestasi dalamnya, nggak ada. Sebenarnya kalau dibilang prestasi, zaman kita dulu tuh prestasi itu ada. Kita karena dulu mungkin yang tidak skate tidak kayak yang sekarang ya. Kita sudah masuk ke ranah nasional ya. Karena kayak seperti kayak kita ikut Fornas. Iya. Dulu, Sekarang banyak itu kan ini sudah high class-nya ya. Iya, ada Tapi kalau wadahnya. dulu tuh kita tuh ikutnya tuh kompetisi lokal. Dari kota ke kota begitu. Kayak dulu kayak kita tuh kayak di Surabaya. Enggak, maksud saya gini, itu dari Jawa. Iya. Waktu Tapi kalau kita Timika, start dari Timikanya ini kan apa sih gitu Om? Tapi maksudnya kalau prestasi ya. Jayapura tuh masih baru. Belum. Jayapura belum. Timika. Tapi kalau prestasi, kita sudah punya prestasi dari situ. Dari skate itu kita ada, cuman mungkin masih kecil ya, belum sebesar sekarang gitu. Under appreciate lah, maksudnya kurang diapresiasi ya sama itu poinnya. orang tua tuh, maksudnya Orang tua kan coba berpikir, kamu apa bawa-bawa papan baru tidak jelas. Jadi bikin luka-luka badan. iya, tidak ada untungnya dulu. Sebelum akhirnya sekarang akhir-akhir ini juga sih yang saya lihat mulai skateboard itu secara nasional tuh diperhatikan dan yang lain-lain banyak brand yang akhirnya ini juga. Jadi kalau mau dibilang Om, saya bahas tentang tadi itu. Saya orang Batak Om. Tahu lah Batak kependidikan gimana Om. Ini main skate gini kan, dari Timika udah kayak gitu. Saya kenapa orang tua saya nggak suka? Saya kenal minum, minum rokok gitu kan, pergaulan yang kurang dari situ gitu. Sampai akhirnya berangkat ke Jawa. Hancur Om kuliah saya. Sama lah. Berarti ini tuh bestie. Hancur Om. Berarti udah kenal sama Onyong udah. Iya. Karena gini Om. Sebenarnya ya zaman itu kan pendekatan orang tua berbeda kan. Iya benar-benar nggak sebenarnya kami ini pengen bikin bangga keluarga. Tetapi ini loh cara kami gitu. Benar.
Tetapi kan saya di keluarga yang ibaratnya zaman saya, keluarga Batak yang, pendidikan tuh lebih bagus daripada ini. Itu dan kami pribadi udah tahu, nggak bisa. Udah memang nggak akan bisa mau berprestasi di situ gitu. Ya udah, akhirnya kuliah hanya sekedar kuliah. Yang tadinya orang tua biayain ke sana buat kuliah, lari lagi hobi. Nama ada Om, lomba di Blitar, Surabaya, dan ada yang dapat juara paling tidak final Om. Lah arti gini, kita anak Papua yang latihan cuman, tau lah ya teman-teman, ingatlah zaman-zaman itu. Sumpah, ada saya ingat dulu. Itu pernah itu ada satu momen tuh 2013 atau 14. Itu kita dulu tidak ada alat kayak rel, besi begitu. Oh iya, yang kamu punya ini lah. Ya, karena tidak ada obstacle-nya itu, kita tuh harus cari kayu panjang begini, kotak sama batu, taruh di lapangan. Bayangkan kayu yang dari kotak, borong-borong gitu. Kayu yang dari kotak gitu sampai bulat. Karena dilompati. Serius Om. Bahkan ya itulah tadi pertama memang kan dari internal tadi karena seperti itu, yang kedua adalah terkait ke fasilitas gitu. Itu ini kayaknya waktu itu masih sekolah ini. Masih. Saya sampai Mitra sudah lama juga. Udah. Lumayan. Ya, satu tahun setelah saya main dia masuk. Dia masuk ya. Betul. Dia 2014 atau 2013. Iya. Yang paling tua James. Saya angkatan saya udah nggak ada lagi Om yang main Om. Iya. Jadi saya memang waktu itu bisa ngelas Om, tetapi keterbatasan uang. Betul. Ya udah saya buka-buka kartu aja lah ngomong. Saya ngelihat tiang-tiang rambu jalan yang udah setengah miring, udah jatuh. Saya bilang ini besi nih kalau dibeli mahal. Jatuh nggak ada. Udah Om, saya bawa Om. Saya sampai udah berpikir. Iya itu Om. Daripada dia miring tuh. Karena mikir saya gini, nanti akan pengadaan lagi nih, ya kan? Ya lama kan pasti diganti. Daripada timbang besi tua nggak jadi apa-apa. Ya saya udah siap Om. Waktu itu saya ngomong kan, ada apa-apa kena tangkap ngomong saya. Udah siap Pak Om, karena memang ini cuman jalan yang Om gini lah, Om ngerintis sesuatu yang ada alat tiba-tiba mereka bisa main meskipun tuh barang kita curi ya, tapi jadi suatu produk yang bisa menghasilkan anak-anak dengan skill-skill di atas alat itu, bangga nggak? Ya, benar. Kriminal ya, semi kriminal sih, cuman kan. tapi sebenarnya gini, sebelum Perjuangan. Ya perjuangan Jangan ditiru tapi ditiru perjuangannya. Tapi sebenarnya gini, kayak misalnya hal seperti ini kan ya, karena jalan kita ambil. Sebenarnya itu sebelum kita sampai ke tahap case itu, kita itu patungan. Ya, kita buat alat tuh patungan. Jadi dari kita teman-teman kumpul uang. Ya. Bahkan sampai las sendiri. Om. Mata itu sampai buka berair. Produser, editor nanti kasih musik sedih ya. Yang paling sedih itu dulu ada satu momen kita pertama kali bikin kompetisi namanya Eminem Yawar. Ini itu part berapa? Part 1 ini. Part pertama. Itu momen futsal itu ya? Ya. Itu Ini momen berarti paling sedih. event skateboard pertama di Timika. Yang cukup besar lah. Event cukup besar. Iya, cukup besar. Bisa dibilang cukup besar. Iya. Oke. Jadi event itu tuh kita mau karena waktu itu alat kita itu tinggal satu, kayaknya box kalau nggak salah. Ya. Masa kita harus bikin alat. Kita bikin alat hampir seminggu ya. Ada seminggu atau 5 hari bikin alat. Iya, seminggu. Itu zaman satu apa dua? Satu. Namanya satu. Jadi yang terus di Petatas ya. Nah, terus kita di situ ada sekitar saya berhitung satu, ada Sanjaya, ada Acul, ada Udin, saya, James, siapa lagi ya? Cidot. Mitra. Sama ini. Masih cadangan dia. Dia masih sama batu datang main. Enggak, kayaknya waktu itu Muti dari Timika, kayaknya Muti waktu itu dari Timika. Mana nih Petatas? Petatas. Oh, ada ya. Terus proses bikinnya kok nggak ada. Iya, terus kayak kalau malam itu tuh, karena kita juga kan bikin dengan memang kayak kita punya alat memang pure dari dananya dari kita begitu. Terus kayak kita punya makan saja itu, makan malam itu, bayangkan tuh. Itu sampai mamanya James sudah datang bawa makan. Luar biasa. Iya. James punya mama tuh malam datang bawa makan. Yang bawa tuh macinya sendiri pun gitu. Itu pernah. Terus sampai kita 5 orang itu, 5 6 orang itu sampai bikin alat tuh sampai malaria.
Itu sudah tadi kerja malaria. Dan 5 orang itu malaria Demi, bergantian. Ya, bergantian betul. Ya, makanya kayak Pengen punya mimpi Iya. ada event Bisa yang event bagus itu. lah gitu. Biar Keren, mereka keren. ceri payah latihan sekian tahun jatuh Ada patah, ininya kasih ya. uwe. Bener-bener ada itunya lah apa istilahnya panggung buat itu Iya, gitu. ada panggung buat mereka semua. Gila. Itu juga wow. Sebenarnya kalau suka duka tadi internal tadi sudah dibilang kayak suka duka kayak banyak sih kayak kita diusir di tempat diusir. Ya, benar. karena faktor utamanya kan ya fasilitas kan mereka fasilitas ya. Iya. Diambil. Ya papan Kayak diambil. gini lah. Pernah. Jadi Pernah. gini Om, saya bahas terkait itu kan kita punya nih Mimika Sport Center nih yang event-event Ya, benar. event-eventnya habis PON gitu kan. Kadang saya pengennya itu kayak orang-orang pemerintah itu juga saya pengennya kreatif gitu. Skate ini apa sih? Budayanya apa sih gitu. Kita skateboard ini ada namanya budaya check spot. Check spot itu kita pasti filming, take video, di mana di view-view yang sebenarnya indah, keren, spotnya menantang. Bikin video ini ya, jadi kita kan lihat venue bagus gitu, wah keren Om, pasti suka gitu, wah tag video sini bagus nih gitu. Wah teman-teman dimarah, diusir Om gitu. Cuman kan akan jauh lebih baik kalau ada pemberitahuan dulu. Jadi kalau mau di sini kayak gini loh caranya. Jangan merusak fasilitas Ya, begitu toh. gitu. Ya kadang kita di zaman itu masih dengan pola pikir yang pang-pangan lah ibaratnya. Pengadaan lagi besok ada budget kok tahunan, iya kan perbaikan. Perawatan. Kita nggak nyuri, dan bukan sengaja ngerusakin gitu. Young, wild and free. Iya kan. Masih muda, Bro. Kenapa ya? Betul. Penting Pak. Jadi kayak Nyong bilang papan, saya pernah gini Om, saya waktu itu kerja di atas ada turun terbang, kita main di depan SMP 2. Jadi sepanjang itu kan trotoar tuh Om. Lumayan lah buat main, meskipun nggak aman berdekatan sama jalan. Aman, cuman yang mereka ngerasa di sini enak buat main Om. Betul. Nah, main papan jati ya memang kita salah dalam arti karena siapa sih yang mau jatuh Om? Siapa sih yang mau main di tempat yang salah gitu. Papan terlempar ke jalan, Mas Bakso ya udah pentolannya. Ibu-ibu ya. Mobil. Bawa ini apa kerak telur. Kerak telur. Iya. Jatuh memang Om. Jadi papannya itu disita. Yo. Cuman kan Om, kita ini teman-teman rata-rata dari keluarga yang bukan kaya ya saya bilang. Yang tengah juga enggak. Hampir tengah tapi ke bawah lebih sering gitu. Turun dikit. Jadi beli papan yang harga 2 juta, 2,5 juta tuh udah nabungnya kayak waduh, nggak tahu lagi Om. Dan diambil. Ya itu. Oh iya. Secinta Waduh. itu sama korban. Jadi saya punya satu cerita juga. Dulu itu kan sampai karena tidak ada papan, tapi jangan dicoba. Bingung. Bingung kan? Bingung yang bagaimana. Aduh, teman-teman main kan kayak dulu tuh kan kita juga sering di lapangan kayak baku pinjam papan. Baku tunggu. Jadinya kan kayak tidak enak begitu kan kalau main kan setiap hari kita harus pinjam. Sama kalau kita waktu kecil baru ada yang punya sepeda satu. Itu kan tidak enak jadinya. Saya sudah bingung nih, baru kayak aduh, tidak ada uang untuk beli papan. Akhirnya siapa? Curi kakak punya uang. Jangan ditiru. Jangan ditiru. Tapi mungkin itu perjalanannya. Itu perjalanan itu ya. Perjalanan yang sangat. Terus kan, saya curi langsung beli papan. Beli papannya full set langsung. Dan setelah itu tanggung-tanggung ya. Iya, enggak tanggung-tanggung. Kok curi juga. Belinya full set bahkan. Dan di zaman itu tuh kayak papan, kok beli papan full set tuh, wow, udah mewah sekali Om. mewah sekali jadi kayak. Habis itu saya dibantai. Tapi jangan deh ikut jalannya mungkin saat itu ya. Iya, memang. Lewat situ. Keren sih. Waduh. Memang kalau apa ya, skate kan di sini kan mungkin masih tabu untuk orang ya skate di sini. Mungkin ya, mungkin. Karena Mainan anak-anak. Enggak juga. Saya pernah dibilang begitu. Karena ini ya apa? Mungkin mereka juga dalam tanda kutip berpikir bahwa olahraga ini olahraga yang cukup harus mengeluarkan ekstra cost duit kan. Sebenarnya lebih ke situ sih. Iya, makanya kalau saya melihatnya ya karena itu tadi sampai Nyong juga begitu karena satu papan ini mungkin
ya bisa sekian lah ya, atau mungkin karena begitu akhirnya ini gitu. Ya, jadi sampai segitunya dulu tuh. Aduh, sampai tidak gampang loh. Tapi sampai saking yang kita tadi aja bilang kayak bahwa olahraganya itu dipandang mahal kan. Sampai dulu kita dicap sama anak-anak ya bisa dibilang rata-rata anak muda zaman situ ya, zaman saat itu. Zaman saat itu dia bilang anak skate tuh orang kaya, anak kaya. Padahal tidak. Gaya saja. Aslinya benar tidak ada uang. Satu papan. Bahkan kita kalau mau main dulu itu, apalagi kayak kita di Timika kan fasilitas belum ada. Betul. Berarti Sampai sekarang. Sampai hari ini. Makanya kayak pemerintah setelah ini mungkin kita bisa berbicara. Oke. Berbicara secara baik-baik. Secara baik-baik kan ya. Karena sudah lama. Sudah lama sekali skate ini kan. Dan prestasi ada. Iya, prestasi ada. Jangan sampai nanti adik-adik dong kasih patah rambu lagi. Repot tuh. Jangan. Iya. Ada bahaya. Kita punya, tenang aja Pak, kita punya prestasi. Dari jamin kok kita. Jelas. Bisa dipertanggungjawabkan. Dan kita dulu zaman dulu kita itu sekitar 2000, kalau dari saya zaman 2013 sampai 15 ya. Dimana kita benar-benar mainnya tuh yang sampai kadang kalau dulu kan kita biasa main di M&M tuh. Masih sempat main. Nah, dulu kadang juga main di M&M, kadang juga main di depan rumah. Ada main di SMA 1 sama SMA 1. Karena satu lagi, pernah juga kalian bukannya main di itu kan pasar. Oh sekarang ini pasar lama, pasar baru? Pasar SP2 itu belakang. Oh iya, kalau kadang-kadang kita main ya. Di SP Simpang 5. Simpang 5. Oh, Simpang 5. Iya, kita main situ. Kita main juga kalau sekarang ya, kita main di Simpang 5 sama di Pasar Baru. Pasar Baru lah paling oke sekarang. Yang dia punya ini dong. Iya, parkiran. Tapi sebelum untuk sampai ke sini, kita sebelumnya itu main dimanapun diusir. Dan kita sampai kayak bingung kayak kita mau menyalurkan kita punya hobi ini dan ini kan bukan hal negatif kan daripada kita duduk pergi bikin sembarang-sembarang kan. Iya. Daripada duduk melingkar. Itu lah. Itu kan tahu. Iya. Habis pikiran. Iya, makanya itu. Ini kan. Mending kan main skate walaupun jatuh sakit. Tapi setidaknya kan ya positif daripada kau lakukan hal kayak seperti itu kan. Iya. Justru nikmatnya di situ. Jadi kalau saya pelajari setelah saya lebih dalam ke dalam situ. Oh ternyata sebenarnya anak-anak yang tidak dipandang mencari pengakuan, dia lebih baik menyakiti dirinya dengan jatuh banting. Melepaskan luapan emosi di situ. Iya. Tetapi ketika trik itu jadi ada kepuasan yang tidak bisa dibeli. Iya. Ngeri. Berarti itu ya, maksudnya ini yang jadi skateboard ini begitu menarik bagi Abu. Iya. Sama Abang saya, maksudnya jatuh itu adalah sebuah konsekuensi. Oh ya, pasti. Sesuatu trik, jadi teman-teman kalau ini skateboard itu kan ada trik dan yang lain. Ya, kalau itu bisa landing dengan bagus atau terbayar itu kepuasan. Ya. Apalagi tuh kalau misalkan dapat trik yang baru kan. Jarang yang belum ada yang punya. Itu ibarat Om datang nih ya ke sini belum ada yang punya Ferrari, Om bawa Ferrari ya. Kayak gitu. Benar. Terus kalau trik jadi tuh merasa paling keren sih. Saya ini juga nggak bisa begitu. Kamu harus jatuh dulu baru bisa. Jadi itu kebanggaan. Harus bola-bali dulu. Itu yang bikin bagi uang. Kuliah berantakan. Hanya ini, tapi ya itu tadi kepuasan. Ya, itu kepuasan tersendiri. Kita nggak bisa achieve atau kita nggak bisa raih itu dengan orang kan punya ininya kepuasannya sendiri gitu. Dengan skate. Ngomong-ngomong soal prestasi nih Bang, sejauh ini kan KIS sudah berdiri sekian lama, suka duka, terus kemudian tadi main di sini diusir, di sana diusir, tapi mencetak prestasi ini kan sesuatu yang ini kan, maksudnya dalam artian ini kalau orang berpikir aja ini fasilitas nggak ada loh ya, gitu. Tapi kalian masih bisa berbicara banyak di kancah skateboard nasional ya, tingkat nasional gitu. Apa aja prestasi yang sudah diraih anak-anak, terus bagaimana sih proses kalian? Kalau era zaman saya, karena ini Nyong kan ya bisa dibilang termasuk senior dan golongannya dia juga udah jarang sekali gitu kan. Dan perjalanannya saya tahu gitu. Prestasi kalau untuk kita yang di Timika sini, saya pakai standar tuh Jawa aja Om gini. Kalau kita
compare Timika sama Jawa tuh jauh. Jadi kalau mau kita cari tahu tentang nasional ya harus compare dengan rata-rata di sana gitu. Betul. Nyong ini terakhir injak skatepark itu kayaknya 2000 berapa ya? 14-15 yang Malang ya? 2016 terakhir ya? 16 17 Sebelum pulang tuh ya? ya, belum balik Itu ke sini. betul-betul dia maksimalkan 2 tahun yang ada itu. Dengan memaksimalkan skatepark yang ada, Om. Jadi apa yang dia punya saat hari ini, saya cuma bilang itu sisa dari 2 tahun dia latihan di sana. Dan itu sisa ya, sisa aja tuh bisa pakai fight di sana masih bisa menang. Bahkan kalau prestasi kita yang di Jawa beberapa teman-teman dari Timika, kayak Nyong ini di sana kadang di kompetisi lokal-lokalan, tapi kan tamunya tuh bukan lokal juga Om, dari daerah-daerah lain juga datang. Dia ini kadang sampai nggak dibolehin di kelas-kelas yang lain, dibatasi kelasnya. Karena pasti dia borong, yang lain nggak kebagian kan, ibaratnya. Ada kalau kalian tahu aslinya. Sebenarnya saya adalah Hari-hari. Gitu. Kalau kayak Mui ini saat sejauh ini masih lebih ke lokal lah, dalam arti Jayapura, lintas Papua lah masih. Kalau kita Timika Om, Indonesia Timur, saya masih berani jamin, saya bilang Timika nggak kabur, bisa. Masih bisa. Diadu masih oke lah gitu. Untuk Indonesia Timur ya, saya ngompernya kayak gitu. Ini kayak Mui ya memang ya itulah berproses gitu. Prestasi untuk, jadi tahapannya itu kan biar mereka paham itu dari kompetisi itu dulu kan Om. Kabupaten mungkin ke provinsi, antar provinsi, setelah itu ke nasional gitu. Kadang ada yang cuman di kabupaten, kaget tuh tiba-tiba ke nasional. Iya gitu. Tapi kalau tadi memang jalannya lagi begitu, ya mau bagaimana gitu. Jadi prestasi memang rata-rata kalau teman-teman ini, Timika, Jayapura untuk Papua Om ya. Kemudian nasional, Tarmisi lumayan, Tarmisi langganan Fornas kalau kita bilang. Karena kan kita bawa provinsi Om. Betul. Provinsi Nyong, Kalimantan dapat, kemudian Palembang kemarin? Palembang. Enggak ya? Ya. Bandung Bandung dapat gitu. Samarinda. Samarinda Ya, 2019. Kalimantan itu kan. Awal mulanya kita bisa masuk ke Sejauh kompetisi ini nasional. sampai sejauh ini bisa masuk ya startnya dari sana. Itu masih gabung sama provinsi Papua, kita dapat Kalimantan sama di ini ya, Palembang. Timika Kalimantan waktu itu cuma Nyong. Kemudian yang Palembang itu dari Timika sekitar 1, 2, 7 kah? 3, 4, 5, 6 orang. 6 orang, salah satu yang kasih medali, sumbang medali itu anak Timika. Rian Eka. Rian Eka. Gitu, Om. Palembang itu apa? Fornas juga. Tetap Fornas juga, Om. Kemudian Bandung kemarin kami Papua Tengah sumbang 3 medali. 3 medali. Dari Tadi saya, Nyong, Mitra sama Gerald. Gerald Pian. Ya. Antaranya tuh emas, Perak 2. perak 2, emas Perak 2 emas. berarti bisa dibilang tanpa facility udah seperti itu. Ya itu Belum kalau ada. Seperti yang Mbak Bijau bilang tadi. Belum Yang kalau di- ada. Di sana skatepark, ada skatepark dan dia latihan 2 tahun terakhir di sana masih bisa. Ya bisa dibilang berbicara sebanyak itu gitu loh. Jadi dengan ya siapa tahu ke depan ada dukungan fasilitas. Amin, ya, ya, ini betul. Ke depan itu begitu. Kemudian selain ini apa prestasi nih, saya ngeblank ya. orang kopi. kopi kayaknya. Mana kopi? Tadi saya sudah ada mau pertanyaan tapi saya lupa pertanyaan saya apa. Soal Begitu. Apa ya? Mau nanya apa lagi? Prestasi sudah, fasilitas. Closing itu. Ada ini apa? Ada event apa buat kalian gitu? Habis ini paling terdekat sih Fornas. Mataram. Mandalika. Berangkat lagi berarti. Berangkat lagi Om. Iya, Berapa orang? Timika kita
Total 13. Oh, 13. Tapi 4 ini sudah stay di memang sudah di anak Timika yang memang sudah lagi di Bali nih Om. Berarti gabungan ya dengan Dia gabung aja nanti ke Mandalika. Timika kita 9 orang, 4 official pelatih, kemudian 5 pegiatnya. pegiatnya. Kapan itu Bang? Kita berangkatnya itu Jumat besok tanggal 25. Fight-nya itu tanggal 30 30 sampai 31. sampai 31. 39 itu kualifikasi. 29. Iya, 29 kualifikasi. 30 Iya, ya. 30 atau 31 itu sudah final. Tergantung cuaca sih Om. Tergantung. Karena outdoor kan. Oh, Kalau iya. hujan ya. Nah, ngomongin soal Pornas nih, soal lomba di skateboard ini kan pasti ada, kalau di lari itu ada dia punya nomor-nomor. Nomor-nomor ya. Ini bisa Kelas. dijelasin dong, maksudnya kayak di skateboardnya ada apa aja, kayak kemarin di Fornas sebelumnya tuh dapat di nomor apa aja medalinya gitu. Dan yang jadi andalan Timika tuh di nomor ini nih. Oke. Biasanya kita pasti dapat. Keren. Memang strategi itu yang saya pakai Om. Jadi gini. Ibarat orang tua punya anak, dia pasti tahu anak-anaknya bisa apa. Kan satu nih hobi musik, satu nih jago di gambar gitu. Jadi penempatan kelas itu harus benar. Betul. Om suka main ngetrik, terus saya paksa main yang kolam, bowl, ya nggak bisa. Nggak sesuai dengan maunya dia. Tipikal dia nggak sesuai gitu. Jadi kalau kemarin kita itu best trick drop in, itu Gerald. Kemudian Mui kemarin apa? Down rail. Best trick down rail. Rail tuh yang pakai rel. Rel turun Om nih, curam nih Om. Biji slide kita. Ada Saya belum masuk ke situ ya. sebelum sampai ke prestasinya dia, yang ceritanya. Jadi sampai kenapa ada istilah biji slide berawal dari ditentukan lah best trick deh dari panitia waktu bilang kan nanti Mui panitia. Lalu kita bilang Mui kok ikut best trick ini ya. Jadi James bilang kok ikut best trick ini. Best trick apa tuh? Down rail. Dan down railnya tuh Gila, Om tahu handrail naik tangga itu? Iya. Lumayan curam. Iya, yang ini. Jadi kira-kira tingginya dari sini baru sampai ke bawah relnya gini Om. udah tinggi sekali. Ya memang sih. Tinggi sekali. Mungkin Lumayan lah. tinggi sekali pokoknya. Pokoknya tinggi di atasnya saya sedikit nih. 2 meter ada. Lebih. Iya kemungkinan sih 2,5. Iya kemungkinan 2 meter ke atas lah. Jadi relnya gini Om, terus tangga-tangga di samping-samping. Nah, jadi Mui ini bikin trik namanya board slide. Dia mau bikin board slide. Pertama tuh saya lihat kan. Saya sudah lihat dia, mama ini trik apa rende tinggi kali kan. Saya lihat saya takut. Tapi kayak pas Mui itu kayak pas kita bilang Mui ikut saja Mui. Kok pasti bisa. Kok ada kondalan. Kok bisa Mui. Yakinkan dia motivasi dia. Setelah itu baru Mui punya lawan waktu itu bukan lawan yang kayak yang dibilang apa ya, sudah kelas open Udah. kelas open itu kan sudah kelas atas kan. Open ini Om, ranknya rata-rata ini yang di nasional orang udah kenal. Sebut nama udah tahu. Orang tahu. Ya, udah tahu, betul. Seluruh Indonesia lah. Ya, udah tahu. Itu Mui lawan. Waduh. Terus Mui lawan nih. Lawan. Pertama pas lari tuh masih kayak ragu lagi, mundur lagi. Maju lagi, ragu. Kau perhatikan sekali ya. Saya benar-benar perhatikan karena saya benar-benar perhatikan karena saya tahu ini bukan rel besar, bukan rel pendek yang biasa kita latihan di sini. Betul. Ini nih big ini, besar sekali. Menit ke-8 baru saya berani jalan. Balik ke lama beraja. Sekali jalan deh. Cuma dikasih waktu 10 menit. Saya ke sana, saya kembali lagi. Saya ke sana tidak saya yakin tidak bisa. Iya. Menit ke-8 mereka sudah bilang sisa 2 menit lagi. Itu baru saya maju. Maju itu yang selesai. Dan karena kalau di skate itu kan namanya feel gitu loh. Kau harus punya mood, kau punya perasaan harus pas dulu. Yakin. Kau bisa. Feeling. Baru ya itu harus Sama lah kayak kita main gitar. Iya. Feel-nya di sini. Kayak begitu. Jadi kayak begitu. Jadi pas dia lari itu, kayak waktu tinggal 2 menit, dia lari dengan keyakinannya dengan dia punya perasaan saya bisa, saya yakin. Dan dia gagal, dia jatuh. Bayangkan ini kan besinya itu, terus jatuhnya begini. Ini dia jatuh gini. Boom. Itu kencang Om. Baru itu dia punya speed itu kencang sekali. Baru jatuhnya tuh kayak Langsung Om. Ini cabangnya gini Om. Woi, masa depan aman tuh. Aman.
Dan lucu setelah itu. Bentar. Masa depan aman besi pukul besi. Oh iya, berarti sudah kuat. Aduh. Dan lucu abis setelah itu langsung dia kayak setelah dia sudah kena besi itu, itu benar-benar terlipat betul ya. Pucat om, kuning pucat. Oi. Jatuhnya jelek sekali sampai aduh. Pas dia sudah jatuh, sudah kena besi, langsung jatuh di bawah kan, di floor kan. Jatuh di bawah terus kita kasih balik dia. Bunyi aneh. Terus lucunya aduh. Udah pas sangkut di paru-paru sih. Nah, itu tidak apa-apa sih. Aduh. Tuh, saya pernah pas sangkut dia. Itu kayak itu benar-benar lucu kan, cuman karena dia lagi sakit jadi dia pengen ketawa gitu. Karena kasihan tuh. Akhirnya kan ada perhatianku dari tadi dia tunggu gagal sebenarnya. tidak karena tuh kayak tidak sebenarnya tuh kayak Kamu rancang saya. Sebenarnya tuh bukan kayak Emang kok bukan cuman saya kayak dia karena dia punya keberanian. Tidak mungkin kan saya batasi dia punya keberanian toh. Biar dia ada motivasi begitu loh. Biar mungkin berikutnya tuh mungkin misalnya kayak lomba berikutnya Naiknya V-Bell sudah bukan bos light lagi. Gitu. Jadi kayak tidak trik yang trik bawah begitu. Jadi naiknya triknya naik lagi gitu. karena kemarin suka. Malah berani kok. Maksudnya Sapu besi sugesek di besi mu. Besi ketemu besi. Hampir Maksudnya tuh saja. kayak begitu. Maksudnya kayak begitu. Jadi motivasi untuk Oh, Kelas- sebelum lanjut Bang. Kelasnya luas sih bang. Jadi ini buat besok aja ini ada 16 kelas. 16 kelas. 16 kelas. Beberapa di antaranya yang kami ambil itu Street Beginner Putra, Street Open Putra, kemudian Park atau Rem, kemudian Game of Skate, kemudian beberapa base trick, rail, leads, yang park. utama ya. Tadi yang utama itu Tadi itu yang nasional, utama tapi gitu. Ada juga best trick nasional ya? Sekarang semua udah nasional. Oh, sudah nasional. Jadi yang disayangkan, makanya saya ini kadang nge-push teman-teman ini sebenarnya prepare buat kelas-kelas ini karena besok pun kalau kita mengarah ke PON misalnya bang, sampai SEA Games, Asian Games, Olimpiade, itu SLS. kelasnya tuh ada yang memang kelas di bawah umur 15, Oke. kelas putri Oh, di bawah 15 putri. udah banyak. Jadi kita nih nggak punya om, sayang ada kelasnya. Tapi nggak ada. Pegiatnya nggak ada. Sayang kan gitu. Padahal kalau kelas putri nggak terlalu berat. Ibaratnya putri yang di sini pun belajar dari kakak-kakaknya di sini bisa lah menyaingi. Itu sih. Sejauh Ya. ini ada ini nggak skateboarder putri? Ada, cuman kayak mereka cuma iya. datang main Masih saja. Iya. belum Namanya ada keinginan untuk saya harus berprestasi dari sini. istilahnya kalau dalam skate itu poster lah. Ada sih sebenarnya mau prestasi. Cuman gini om, ini yang saya lagi pengen batasi. Jadi gini. Sebenarnya sangat rawan kalau tidak dipantau dengan baik. Cinta lokasi nih, kalau putus tuh pasti salah satu ada yang nggak mau datang main. Iya kan? Berat kalau sudah ngomongin hati. Karena ini yang saya jaga. Saya nggak mau bibit yang dipersiapkan, itu dipersiapkan bagus nih. Misalnya pacaran lah sama Sama ininya. salah satu lah gitu kan. Ini misalnya nih anak nggak jago, ceweknya nih jago. Kita yang pengurus sudah prepare nih. Oh ini prepare nih buat 2 tahun lagi. Ya, tiba-tiba putuslah mereka. Pasti om saya berani jamin dengan pengalaman selama ini yang cewek ini nggak akan mau datang. Yang rugi siapa om? Semuanya. Tapi kan ibaratnya kami panitia berusaha kalau dia udah bawa, besok kan slotnya akan ada lagi. Benar. Kan enak gitu, tinggal melanjutkan gitu. Nah, jadi ya kelas besok ini lumayan karena terakhir aku dengar informasi yang ikut itu sudah sekitar bentar bang, aku cek dulu, sekitar udah ratusan orang. Kemudian sudah sekitar sekitar segituan kayaknya. Kalau nggak salah ya. Berarti itu nanti kalau biar dapat medali itu harus ngalahin sekitar segitu ya. Iya, 20 berapa provinsi? Per kelas itu paling banyak bisa 20 bisa 30 orang per kelasnya. Dan kita besok nih sebenarnya dibatasi di beberapa kelas saja gitu.
Karena memang regulasi ya bang. Regulasi. Jadi sebenarnya aturannya itu kita kan maksimal satu orang tuh 2 kelas maksimal. Oke. Regulasi yang nasional bikin ya dibatasi itu jadi nggak bisa. Jadi bagus juga sih dalam arti kalau yang Terlalu jago kan bisa. ini kan bisa dibatasi ya. Iya, Dua benar. aja, biar Betul, nggak Bang. ngebor. Bener-bener. Kemarin kalau nggak salah tuh sudah sekitar 29 apa 30 provinsi. Yang untuk skate Aja saja ya. tuh bang ya. Skate Skate saja. saja tuh. Gila. Kalau nggak salah ya. Di beberapa kota di luar ya. Kota luar itu fasilitasnya memadai. Benar-benar memadai. Akhirnya Bisa kayak diakui sih. ketika kita yang dari timur atau khususnya Papua ya mau bersaing sama mereka ya kita mungkin harus apa ya harus kayak kita Effortnya kayak lebih. iya kita kayak datang ke sana kita harus memang mencari feel-nya dengan skateparknya Iya, tempat skateparknya mainnya di sana. kita. Oh, oke, benar. Jauh-jauh hari dulu ya. Iya jauh-jauh hari makanya kayak seperti itu. Jadi iya. Udah 3 hari om mau. Iya. Jadi kadang serius aku setuju yang bilang. Jadi kadang mereka nih sibuk latihan. Saya kan sering kesana pasti pelatih lagi bang. Pelatih atau tim manajer. Saya sibuk yang gambar om. Enggak om, gambar orang. Oh ini kelasnya ini besok lawannya ini. Oke. Waduh. Menyiapkan strategi. Iya, karena ya kayak tadi Bang Awang bilang tadi, kalau kita nggak tempatkan orang di posisi yang tepat, wah hancur. Betul. Karena kan gini, alat tuh banyak kan. Gitu. Kita ini sebenarnya tahu bahwa tidak bisa coba semua alat. Tapi kadang ada yang lupa, ini kompetisi bukan latihan. Benar. Ini pakai aja alat yang mungkin bisa dan trik yang pasti. Tapi namanya nafsu om, baru datang lihat skatepark gitu, coba aja semua. Padahal ini udah lomba. Beda. Itu kadang. Makanya kayak saya bilang kayak kita mau ke sana nanti kayak pertandingan kita harus penyesuaian lagi Udah dengan penyesuaian, skatepark. betul. Harus cari feel-nya, harus benar-benar apa ya, effort begitu loh. Latihannya tuh kalau sudah sampai di sana kita harus latihan lagi. Sedangkan kalau kita sudah di sana ya kita cuma kayak persiapan saja begitu. Betul. Makanya kenapa kayak ya pemerintah. Pastilah. Siapapun. Apalagi kalau yang perusahaan besar. Kalau saya sih gini sih om, Iya. terkait Puaskan. itu ya. Iya. Singgung sedikit lah ya om ya, bukan singgung juga tapi kenyataannya kami cuma mantau dari berita kan sering informasi peresapan APBD baru 11% dan setengah tahun apa. Bandung kemarin om, saya kaget lihat skatepark yang saya tanya mereka bro ini kemarin habis berapa 8 M om, habis ini mau dibikinkan 16 M, saya dalam hati Bandung om. Itu ngeri om, itu skatepark streetnya sama kolam yang memang besar sekali. Itu bisa dibilang skala internasional. Ya bisa. Betul. Jadi Bisa. kalau iya di Bandung kemarin. Jadi kalau di skate itu Nah, ini jelasin dulu nih. olahraga Ada apa aja? iya. Oke. Di dalam skate itu ada namanya ball. Ya, Ball itu yang bentuknya kolam kayak kolam renang. kolam gitu. renang. Oke. Ada skatepark. Skatepark Street. Street Ada skatepark. skatepark. Itu Skatepark. ada apa aja di situ? Zone tuh ada downrail, ada downlap. Rel-rel. Iya gitu banyak lah tergantung yang mau Ya. mendesainnya. Ya, betul. Tergantung mau mendesainnya, dia mau buat seperti apa. Simpelnya inilah kalau teman-teman mau tahu cek SLS Iya. itu salah satu kompetisi street. Jadi gambaran skatepark street ya kayak gitu Iya. lah. Jadi nanti bisa dicek ya di Google kayak gimana sih, terus ada apa aja di situ karena ya. terus saja menjelaskan satu-satu ya. Betul. Ya, downrail tuh kayak gimana? Ya. Pasti sudah ada gambaran sih downrail tuh yang tadi si Mui Hitra kayak begitulah ya ininya. Dan ini sih kalau saya berpikir ya kenapa sih kami bilang pemerintah karena ya terus terang yang punya kuasa di tingkat tinggi yang pemerintah gitu ya. Kami berharap sih ayo anak-anak muda dijangkau lah gitu. Ayo nih undang lah gitu. Ngobrol gimana sih plan kalian. Mainnya apa? Karena gini om, besok misalnya nih ya kita nggak ini lah 2 tahun lagi misalnya tiba-tiba pon Deprak karena kemarin kan udah eksebisi Pon Aceh. Aceh. Jadi besok NTB Mataram ya kayaknya NTT ya NTB pon iya. besok Iya. Itu. NTT. ya NTT atau NTB? antara dua itu lah. Antara dua itu loh. Pon berikutnya. Jadi kemungkinan besar skate ini akan jadi nomor lomba, kemungkinan besar om. Karena kemarin kan sudah eksibisi. Ini berarti kan lawan udah yang ke skala Ya, benar. ya tahu lah om, ada juga mungkin ex timnas atau apa wah. Kan Karena skateboard pun sekarang sudah punya timnas juga. udah punya om. Indonesia udah punya om. Indonesia sudah punya Kemarin di Roma ya. di Roma ya.
kemarin. Skateboard World skate. World skate. Iya. Di dunia om. Gila, tingkat dunia. Tingkat dunia. Ini olahraga yang kalian biasa lihat jalan-jalan. Dulu di SMP 2, sekarang ada di parkiran Pasar Baru ya. Itu ada timnasnya juga. Ya, betul. Jadi Dia sudah punya tujuan lah gitu. ya sudah ada purpose lah. Jadi buat para orang tua sekarang olahraga Siap. ini sudah bisa menghidupi, Ya. sudah bisa menghidupi, bisa dibilang begitu. Benar, Ya. benar bang. Belum Tapi- lagi ini ya apa? Dari brand-brand luar ya, brand-brand sepatu, Iya. papan Itu kalau- istilah sponsor. sponsorship itu biasanya masuk juga. Itu kalau kok sudah mainnya di atas rata-rata lah skill. Ya, sudah ada prestasi lah ya, bisa dibilang. Ini. Bisa juga dapat sih. sponsor. Gitu. Tapi kalau bahas dikit sponsor ada yang aneh. Jarang. Ini brand besar Papua ya. Iya. Jarang mau support teman-teman yang di Papua om, yang komunitas. Saya bikin MNM part 1, part 2. Saya masukin di beberapa sponsor besar ya, clothing besar di Papua. Ditolak om, nggak tanggapi. Padahal yang support saya itu justru brand-brand yang lebih besar dari brand dia. Pertanyaannya Dari om, luar. dari Jawa om. Itu kemarin dari Bali, dari Jakarta, Bandung. Oce, kamu di mana? Acara kapan bisa kan masih bisa support? Silakan mas. Mereka seantusias itu. Dan mereka bukan orang Timika yang cari makan di sini bang. Tapi mereka punya kerinduan. Wah biar teman-teman kita di ujung Papua, di ujung Indonesia bisa main. Luar biasa. Gokil. Itu sih. Dan buat teman-teman yang punya brand-brand lokal, ayolah sekarang support lah teman-teman komunitas lokal. Kadang kita ngeluh kan, wah komunitas gak berkembang ini teman-teman yang punya power aja nggak mensupport om. Iya, benar. Iya kan ya saling sama-sama Iya, support lah sama-sama sebenarnya. inilah. Kita kembali ke itu tadi soal persaingan kita dengan ini di luar kompetisi. Di kompetisi, kita bilang kenapa kita harus penyesuaian lagi dengan skatepark? Karena kan kita skateparknya tuh kalau ketemu alat baru tuh kan pasti kaget begitu. Apalagi dengan kita yang memang betul dari Papua sini atau Timika khususnya itu kan tidak ada fasilitas yang betul-betul yang memang untuk menadai lah, memadai lah untuk kita. Makanya kayak kita harus kalau mau berangkat harus penyesuaian lagi. Kenapa tidak kita dari sini yang memang mempersiapkan begitu kan? Bukan khusus skate saja ya, terutama untuk olahraga lain juga, iya. Olahraga lainnya juga supaya mempersiapkan supaya nanti kayak kita yang dari Timika sini untuk ke sana tuh kita tinggal nggak kaget lagi. Iya. Sudah inilah Sudah ya. persiapan. Penyesuaian ukuran alat kencangnya Iya. kita seberapa Iya, kencang, itu. saya tinggal gitu. Tinggal begitu saja. Berarti di sini kayak sudah ada 70%. Di sana tuh Iya. Iya. di sana tuh tinggal ini aja lah. Iya, ya. Kata aja, oh saya run dengan Bagian sekian basic. detik. Itu 45 detik om. 45 detik. 45 detik gimana bisa bikin trik yang paling bagus, lumayan banyak tapi nggak jatuh. Itu dia masuk street open, street beginner. Beginner ya. 45 detik om, ini bagaimana ngotak pikir wah ini alat, wah ini saya ngapa itu udah terlambat. Nah seperti itu makanya kenapa kayak kita butuh fasilitas yang layak begitu. penting. Itu sangat penting ya. Karena kita bukan mau dibilang apa ya, tapi kita dengan fasilitas yang ada dan kita punya teman-teman yang saling support dari uang, kita punya uang kantong sendiri. Sama kita uang kas kan dibilangnya uang kas. Kita dengan alat si ada itu pun kita masih bisa banyak berbicara di tingkat nasional. Apalagi dengan kalau memang dukungan dari kita punya Pemda sendiri. Kenapa tidak? Mungkin kita ke depannya ya kita sudah bisa naiknya lebih jauh lagi gitu loh. Iya. Mungkin kita dari ya mungkin tidak kalau tidak kita mungkin anak-anak Papua berikutnya ya masuk ke timnas kan. Itu. Ya betul. Iya. Itu step jauhnya ya. Iya. Jangka panjangnya. Jangka panjangnya kita tuh di situ. Bisa nggak? Bisa. Iya. Kenapa tidak? Karena ini kan Papua juga ini. Ya ini Dari- apa lagi nih? Dari mana? Om dari Timika, tapi kalau bapak biak, Mama mama Toraja. dari campuran. Tapi paling tidak ada Papuanya. Tapi kita nanti Fornas berikutnya ini ada pure anak Papua. Ada om. Ada anak Papua. Dan ini pertama kalinya saya rasa provinsi Papua untuk skate kirim orang Papua. Memang murni Papua. Marganya apa ya? Magai. Magai, Solinus Magai. Holinus Magai. Solinus Magai.
di Fornas. Di Fornas besok ini. Dan dia akan ikut bertanding. Amume berarti ya. Amume berarti ya. Amume ya. Amume sama Gai. Bertanding besok. Kabar bagus. Jadi ya benar sih, maksudnya kan ini kan yang kadang juga bagi saya, maksudnya pandangan saya pribadi itu kayak kadang orang mikir bahwa orang asli ya, wap asli itu kadang mikir nggak bisa nih, ternyata di skateboard juga ada gitu. Ada. Di cabur lain juga sekarang sudah ada. Jadi ayolah teman-teman yang apa namanya OAP dan yang lain gabung aja main dan yang lain. Siapa tahu memang di situ kalian menemukan ini nih yang jadi passion, jadi kesukaan saya punya. Saya punya cinta di sini nih olahraga ini. Betul. Begitu. Apalagi kalau di skate itu ada istilahnya tuh skate hip hop. Hip skate. Karena hip skate. Karena kita kan anak daerah timur tuh kayak identik dengan hip hop. Jadi itu juga ini dia bisa masuk, Benar-benar. Banyak karena di skate itu kayak skate punk, skate hip hop, banyak. Jadi dia bisa masuk semua skate. Karakternya tuh kelihatan, yang mainnya kencang, yang slow tapi teknikalnya, yang big bang itu nanti biasa diiringin dengan lagu-lagunya. Coba nanti abang lihatlah video-video skate dari entah itu Tracer, entah itu Fans, pasti ada karakter-karakternya. Betul. Dia menyesuaikan dengan musiknya begitu. Berarti beriringan ya. Iya. Tapi ngomongin balik tadi ke trik tadi. 45 detik berarti ini memang benar-benar skate ini tidak hanya tentang meluncur dan trik. Berarti harus imajinasi juga. Imajinasi. Feeling perhitungan dapat nguras ini. Luar biasa. Tidak gampang betul. Saya 45 detik itu standarisasi kita trik ya mungkin kayak 5 ke atas lah jadi. Lu jago lah 5 ke atas 6 7 udah hebat sekali tuh, Bang. Itu hebat sekali. Makanya kenapa saya nge-push mereka ini combo. Jadi gini, Bang, combo itu adalah satu trik yang nilainya double. Ini double. Berarti Satu trik diikuti dengan trik lain ya. Jadi satu kali jalan. Iya, sekali jalan. Abang ngelompat nilainya sekian, tapi kalau bisa ngelompat sambil tepuk tangan sambil main mata nilainya beda. Kurang lebih kayak gambaran umumnya kayak gitu nih. Gampangnya. Jadi misalnya cuma ngelompat mutar gini, itu satu misalnya. Tapi kalau dia bisa ngelompat mutar gini dibalikan kayak gini, wow, itu kejar 45 detik dengan cara gitu sebenarnya, Bang. Wah. Karena kalau misalnya dia run bikin 3 trik tapi combo semua, itu udah setara mungkin sama 6 trik. Sedangkan dia menang di waktu. 10 detik bisa menghadapi. Ya itu nggak gampang, cuman ya kayak tadi abang bilang nggak cuma menutup, enggak pikir. Itu makanya tadi saya bilang tuh kayak kenapa kita butuh fasilitas yang memadai? Karena itu betul. Saya pernah ngalamin tuh waktu di di semua kompetisi Fornas yang pernah saya ikuti, ketika saya datang di skatepark, saya tuh tidak langsung main. Saya lihat dulu skateparknya. Betul. Saya lihat dulu. Jadi mengimajinasikan. Mengimajinasikan ya. Saya lihat, saya gambar dulu. Dan setelah itu saya tidak juga langsung cari triknya, tidak. Saya keliling skateparknya dulu, cari feel-nya dulu, cari kayak penyesuaian ini jalannya bagaimana. Ada namanya pumping tuh kayak apa ya dibilang? Didorong begitu. Cari itunya dulu, cari feel-nya. Setelah itu baru saya cari trik. Makanya kenapa kayak kita tuh harus butuh memang fasilitas yang layak begitu. Supaya begitu maksudnya harus terlalu effort ya, maksudnya di sana itu sudah kayak saya sudah ini makan begini. Tapi kayak begitu sih. Jadi Bang, dampaknya juga gini, sayang sekali kita perwakilan provinsi, kita udah fight maksimal, tetapi ketika pulang nggak bawa apa-apa, dipikir kita nggak berjuang mati-matian. Padahal, misalnya Bang, kita besok ini Albaid ya, belum pernah skatepark ya? Iya, belum pernah. Ini ada Bang di kelas kita yang mau bawa besok 15. Ikut kelas di bawah umur 15. Ini nggak pernah sentuh skatepark ya. Tiba-tiba besok ikut. Kita belum tahu nih gambaran parknya kayak apa. Tapi kalau full park itu akan jadi PR buat dia. Oh iya benar. Dia di Timika jago Bang, untuk seumuran dia di Timika udah hebat. Tapi ketika di sana dia harus ngerubah pola, ini flow, mainnya gini. Wah. Kayak kemarin tuh ada yang sampai saya maki-maki Bang. Bisa, bicaranya, iya bisa. Sampai di sana turun aja nggak bisa getar Bang.
Karena gini, itulah kenapa harus ya kayak Nyong bilang hancur-hancurnya. Ayolah, ini APBD loh. Ini uang masyarakat, lo bayar teks, bayar pajak dan lain-lain, menghasilkan teman-teman yang berangkat, ya kan? Lalu kita cuman kasih gitu-gitu aja, enggak lah. Katanya dari rakyat untuk rakyat. Iya. Dari rakyat untuk rakyat sih. Benar. Sayang kan? Karena gini. Dari sekian banyak orang kamu yang terpilih. Ada mungkin yang lain mau ikut tapi nggak bisa. Makanya kenapa selalu saya bilang ya udah alat apa adanya dulu seleksi gitu ya. Udah latihan alat apa adanya dulu karena nggak bisa juga saya terlalu nge-push bang. Saya nggak push misalnya patah tulang, wah repot lagi kan PR baru lagi nih. Baru lagi siapa yang mau? Jadi ya kedepannya sih saya juga berharap pemerintah ya mungkin dari BPJS juga bisa ayolah gandeng olahraga ekstrim gitu kan. Benar. Biar Atau mungkin nanti kalau mau hubungi saya kita punya Instagram namanya Timika Skateboarding atau KIS Timika dan KIS Papua Tengah. bisa langsung Kita di situ. aktif kok kita serius jangan DM nanti. Oh kakaknya. Ini enggak oke kan admin kah? Mimin. Makasih bang. Jadi memang Nyong bilang tadi bahwa park penting sangat penting. Iya, berarti memang facility ini akan banyak ya bang maksudnya. iya Begitu ini ya bisa dibilang intinya dari skateboarding ini adalah itu ya. Iya. Maksudnya apa namanya? Park itu sendiri jiwanya di situ ya. Karena kalau tidak bisa ya nggak bisa blank. ya betul Dia mau nge-trick apa? Sementara dikejar waktu dan yang lain-lain. Itu jadinya begitu. Baru kompetisi. Jadi tambah semangat. Dia latihan ada yang dikejar event-event apalagi event-event yang dia terjadwal. Bener-bener ada Kita nasional. Iya, gitu. Lebih kayak gitu sih. Wow, itu kalau bisa berkembang tuh, saya merinding sih. Maksudnya bayanginnya tuh kayak, ya kita udah punya wadah, sudah punya nanti, ya semoga lah ya ke depan ada fasilitas itu kan. Yang layak. Prestasi itu pasti akan ini apa? Tidak ada fasilitas pun sudah berprestasi. Iya. Sebuah penekanan. Gimana? Memang betul. Kasus Perjuangan mereka bertiga ini. perjuangan kita tidak gampang. Tidak gampang. Mereka saja di luar sampai kaget ya. Iya. Tempat main kalian kayak bagaimana sih di sana? Oh, sampai ada pertanyaan. Kita tunjukin kan cuman sorry. Aman. Cuman box rail. Mereka nggak nyangka gitu mainnya bisa kayak gitu. Wih. Nggak gampang. Iya sih. Itu. Kayak tunjuk kayak ini, datar kayak gini saja tempat main Main kita. street Flat, betul-betul kayak gini street, aja. flat. Makanya kayak kita punya dengan alas yang begitu, tapi kita masih bisa berani berbicara banyak. Iya. Apalagi dengan memang kalau ke depannya kalau dari Pemda memang ada dan Atau pihak lain yang pengen, ya tersentuh lah maksudnya. Ya, semoga hati kalian tersentuh. Kayak maksudnya jangan terlalu tersentuh. Maksudnya kalau pakai kata tersentuh kayak sedih sekali gitu. Maksudnya Tapi memang kita sangat sedih kok. Serius. Karena perjuangan kita punya perjuangan tuh mamai sumpah. Ada satu perjuangan yang mungkin kita saya bukan mau bilang saya ya, tapi memang perjuangan ketika 2019 awal kita ikut di Kalimantan itu, di mana saya ikut itu harus berjuangnya dengan tangan patah. Ikutnya tuh dengan tangan patah, kompetisinya dengan tangan patah. Samarinda itu ya? Samarinda, iya, dengan tangan masih perban masih ada. Obat ini ya penghilang rasa sakit. Penghilang rasa sakit. Sampai satu kejadian waktu kompetisinya sudah dimulai itu saya ikut, sempat jatuh terus dislok lagi, geser lagi, dibawa ke rumah sakit. Sudah disuntik untuk penghilang rasa sakit begitu, balik lagi, ikut lagi. Apa yang jadi motivasinya? Maksudnya apa yang mendorongmu sampai sekian jauh? Untuk ini pertanyaan buat semua Bang James sama ya, maksudnya buat semua. Apa yang kalau dari saya tidak tahu ya. Kenapa olahraga ini atau skate ini bisa buat saya sampai segitunya begitu untuk mau berani begitu. Tapi ada saya mikirnya tuh buat ketika itu saya mikir buat kita punya, karena saya mikir waktu itu juga James, saya lebih mikir kayak James sama kita punya skate ini, karena kita berjuangnya tuh bukan dari berjuangnya memang betul-betul dari nol. Saya mikirnya itu kayak kalau saya sudah datang sejauh ini, walaupun keadaannya sebegini,
masa saya pulang dengan tangan kosong begitu. Saya pikirnya ke situ. Terus saya mikirnya untuk kayak kita punya generasi berikutnya, teman-teman yang lagi main skate di Timika. Saya mikirnya kayak gitu. Mikir jangka panjangnya begitu. Motivasinya tuh di situ, kayak dari situ. Akhirnya mau tidak mau ya saya harus balik ikut lomba dari rumah sakit. Rumah sakit saya kayak maksa. Kebetulan waktu itu kakak saya juga sudah telepon. Tidak usah main, tidak usah ikut. Saya bilang, saya masih bisa kok, masih bisa. Dengan keyakinan penuh saya yakin saya masih bisa gitu. Masih bisa kayak langsung balik lagi. Ikut langsung, tapi dengan betul keyakinan. Karena tadi faktor keyakinan dari itu, lihat dengan ingat teman-teman yang di belakang sudah bantu support. Bahkan bayangkan saya ingat sekali itu, ketika itu tuh kita punya uang kas. Saya ingat sekali, kita punya uang kas itu, karena waktu itu berangkat dengan uang tiket dari sini ke Jayapura dengan uang pribadi. Akhirnya James itu sarankan, ini anak Timika Skate punya uang kas, kita kasih buat Nyong biar dia pakai berangkat. Saya ingat sekali betul, James katakan seperti itu. Akhirnya dari uang itu saya berangkat, anak-anak support dari situ bantu kita punya uang, berangkat. Syukur alhamdulillahnya balik dari sana kita pulang dengan medali. Akhirnya itu yang mungkin ya bikin kita jadi semangat lagi. Ya, kita juga senang gitu kan. Senang. Dalam arti pengorbanan yang kita bersama ini sama-sama berkorban untuk ayo nih. Dia kalah pun sebenarnya nggak masalah bagi kita karena dia udah fight, udah berjuang. Tapi dia pulang bawa bonus gitu. Ini saya menang gitu. Ya, karena itu mikirnya motivasinya di situ. Dan ada satu mimpi sih yang satu pengen sekali yang anak Papua asli itu yang bisa main skate dan bawa nama Papua Tengah ini ya. Kita sekarang sudah bawa atau Papua lah bisa dibilang, Papua keseluruhan bawa sampai ke tingkat internasional. Itu salah satu saya punya mimpi sih. Sampai sejauh itu. Sejauh itu ya. Karena dulu kita tuh benar-benar kayak yang memang dengan skate begitu. Ya kayak tadi Aji bilang bahwa tempat melampiaskan ini. Ya. Kita punya tempat melampiaskan. Emosi. Iya, lebih kayak itu. Ya. Iya. Kalau Mitra kenapa? Motivasimu apa sih sampai sekarang masih meluncur dengan papan ini? Kalau saya sendiri pribadi, karena orangnya mungkin tidak suka menyerah jadi skateboard ini buat saja jatuh demi. Tapi saya tetap mau, saya suka dengan barang ini saja. Gitu aja. Mencintai ya. Iya. Mencintai saking mencintainya. Tulang kering ini sekarang begini demi. Kering ini ya. Dia gering. Bergelombang ini lu. Sudah mau berapa tahun? Sudah 11 tahun. Iya. Lumayan. 11 tahun tuh bukan waktu yang ini. Singkat. Makanya yang saya kadang pertanyaan yang pertama kali muncul di kepala saya tuh ketika dengar kalian cerita begitu tuh, kayak macam kamu bikin apa? Apa sih yang bikin kamu cinta sekali dengan barang ini sampai jatuh Bang James juga, Nyong juga tuh, maksudnya sampai berjuang kuliah juga begitu ya. Terus akhirnya sampai di titik ini itu kayak ya kenapa bergerak begitu semangat gitu. Mitra aja bilang ya setuju sih karena cinta itu memang tidak bisa dideskripsikan. Iya, deskripsikan, tidak bisa diutarakan, dijelaskan bagaimana. Cinta itu sih. Padahal cuma papan dengan roda. Papan dengan roda itu. Aneh sekali. Tapi itulah skate. Ini Bang, terkait dengan perkembangan skate di keseluruhan Papua, maksudnya sejauh ini seperti apa sih dia punya ini, hidupkah atau seperti apa menurutnya? Seluruh Papua ini sebenarnya hidup sih Bang, khususnya Timika ya. Timika hidup. Cuman gini, kita kan mau tahu secara keseluruhan hidup atau tidak, ini kan yang membantu itu media yang kita, media apapun lah. Karena orang dari situ orang bisa tahu. Bisa gitu. tahu ya, media sosial. Ya betul. Ya Instagram, TikTok, Facebook dan lain-lain gitu. Semakin sering ada yang upload, kita semakin tahu bahwa di sana banyak yang main ini ya. Jadi kalau Timika sih, ya ini sih sebenarnya lebih ke teman-teman internal kita ya Bang ya. Karena memang semuanya juga kerja dan kami juga sebenarnya lagi bikin beberapa program di mana skate spot, kemudian Goes to School. Kita lagi pengen membuat video part, tetapi di spot-spot tertentu. Misalnya gini Bang, oke. Tadi di MSC.
Ya, betul. Kemudian kita bilang di Pasar Baru, kemudian di KFC atau dimanapun kita tag, ambil. Pemda, ya. Terus nanti dibikin jadi suatu klip video. Oke. Kemudian nanti di upload di YouTube. Ya. Jadi, ini sih yang membuat orang akhirnya mungkin banyak tahu benar. tapi kan butuh tim, Bang. Betul. Yang masih PR di situ. Masih PR. Tapi untuk keseluruhan Papua, Jayapura oke juga, Sorong juga ya aktif juga Sorong. Kemudian Wamena, Manokwari, Nabire kayaknya baru mau. Iya, Nabire ada. Mau inilah. Baru mau ini ya. Iya. Kembang lah, maksudnya tumbuh. Karena harusnya kalau ada komunitas untuk skate yang mau gabung ke KIS berada di lingkup regional Papua Tengah, harusnya konfir ke kita. Oke. Iya, jadi sejauh ini sih masih baru Timika aja sih yang kabupaten yang kita handle. Nah, harapan kami sih beberapa tempat-tempat lain ini juga segeralah ya kan, biar pertumbuhannya masuk di Papua Tengah. Masuk di Papua Tengah. Iya, benar. Kadang tuh aku juga chat kan ada anak skate main sana chat, cuman itulah pemahaman berorganisasi juga harus paham juga kan. Benar. Gitu. Karena ini suatu yang menarik, Bang. Saya pernah ketemu, adalah salah satu narasumber saya itu yang bilang Kayak gini, dia itu juga penggiat olahraga gitu. Terus dia bilang gini, kalau olahraga itu cuman mikirnya having fun terus, maksudnya kayak main aja, datang main, itu kayak nggak ada tujuan akhirnya gitu. Kayak kita mau ngapain sih, padahal di luar sana tuh bisa loh kalau kita berorganisasi kemudian tujuannya kita punya timnas kayak gitu ya kan. Karena sudah akhirnya dari situ muncul lagi kita bisa dapat rezeki lah dari sini, dari situ kayak gitu-gitu. Benar sih. Kalau penting ya organisasi, jadi harus ada tujuan akhirnya lah gitu. Jadi tidak having fun aja sekarang. Kalau zaman kita dulu ya 2012, 13 sampai 15, 16 lah. Zaman segitu memang kita masih mikirnya tuh skate fun gitu. Iya, skate fun. Skate yang penting kita happy ya, kita main aja begitu. Ya, masih zaman segitu. Di tahun segitu itu diketawain. Iya. Tahun segitu serius, Bang. Iya. Kita tuh tidak ada pemikiran bahwa skate akan masuk sampai seperti sini. Iya, tidak ada. Bang. Apalagi saya. Nyong nih tahu lah, teman-teman tahu saya karakternya apa gitu. Saya orangnya kayak susah dulu diajak bercanda, Bang. Jadi saya tuh selalu punya mimpi yang tinggi itu kadang tidak mungkin. Timika Papua skate begitu-begitu saja. Yang penting kok fun, nikmati, ada band-band ada. Tapi saya tetap optimis bahwa tidak bisa. Sampai saya tuh dijauhin. Terus terang. Karena pola pikir saya ini menurut teman-teman nggak masuk nih, orang terlalu kaku, terlalu ini, terlalu itu. Jadi ya memang apa yang kayak Nyong bilang tadi itu benar, kami ngalami, Bang. Dan ya saya memang setuju bahwa memang harus ada yang berkorban untuk goal itu dapat dan lain-lain ya. Benar. Pasti juga di satu sisi sebagai pengurus kan pasti ada gatal juga kan, abang pengen main lagi. Tantangannya kadang di situ juga. Saya akhirnya kemarin pertimbangkan hal itu. Jadi gini, saya kalau udah masuk pengurus, saya udah bisa bilang bahwa besok-besok mau lomba saya jadi atlet atau pikir udah nggak bisa. Kenapa? Karena itu akan terpecah belah. Pasti. Nggak konsisten lagi kan dengan apa yang. Jadi akhirnya saya kemarin berpikir gini. Korban tetap. Ya udah saya maju. Syukurnya Nyong nih support lah, dalam arti kadang saya nggak bisa ini itu di lapangan, tolong kah handle, kumpulkan kah, review dulu kenapa kegiatan ini kayak gini. Syukurnya dia masih sempatkan waktu dari sisi sibuk dia gitu. Dan ya sering juga kan yang saya bikin repot gitu, tolong lu saya lagi bikin malas. Coba ya. Karena gini, Bang, kita kan terbiasa dengan kultur budaya Indonesia kan menghargai yang lebih tua nih. Nah, setelah masa saya udah nggak ada lagi, ya tinggal masa Nyong, dan yang peduli pun ya termasuk dia. Yang lain udah kayak saya mending urus anak nih, urus usaha apa gitu. Iya, benar. Jadi ya memang jadi korban juga, dia bisa aja di rumah bareng-bareng tidur main HP, tapi dia milih untuk ya udah ayo kumpul, ini ada kayak gini gitu.
Dan itu yang susah. Orang-orang yang mau kasih hati buat komunitas, mau Iya, bekerja untuk mencapai goal itu sih Bang. Menjaga kehidupan skate. Kalau bukan Kalian ya Siapa lagi? Kan begitu pertanyaannya tuh. Benar. Siapa lagi yang mau? Kalau tidak ada ya sudah. Akhirnya nggak akan ada apapun di sini. Begitu. Aduh. Terlalu banyak. Kalau next event ada ini nggak? Apa pengen buat apa gitu? Next event setelah Pornas atau apa begitu? Ada, ini mimpi saya yang belum tercapai sebenarnya. Bukan cuma mimpi saya sih, saya rasa juga anak-anak mau gitu. pengen. Jadi, tapi harus matang ya. Karena gini Bang, ini sedikit bocoran aja sih. Saya pengen bikin event di akhir tahun, di mana event itu ada akustikan. Oke. Tapi tugas yang datang ke situ, skate-nya itu sebenarnya for fun saja. Tapi kita lebih banyak lihat video tentang perjuangan dan video-video yang tadi video part, Iya, video ini iya. itu terputar di situ sambil bakar-bakar ngobrol, wah kayak gini nih. Itu sih Skateboard kayak gitu ya. mimpi yang saya pengen juga ke beberapa komunitas lain tahu gitu. Tidak Kita gabung cuma- nih. Yes. Kita betul. bikin ini do it Benar. yourself lah ya. Iya. Istilahnya untuk kita kembali ke kita lagi. Benar sekali Bang, itu sih Bang. Event kayak gitu biasanya banyak kayak di luar Timika tuh banyak banget. Nah itu. Komunitas tuh bisa jadi satu. Betul. Bergandeng tangan, apalagi Nyong tadi sempat ini ya apa namanya Notice. menyinggung juga skate ini olahraga yang identik juga dengan musik, hip hop, skate, punk. Ya betul. Itu biasanya kalau setahu saya, sepaham saya di luar tuh sudah seguyup itu. Iya. Benar. Ya mereka sama-sama lah, ada yang main Sama-sama. skate, ada yang lagi main band, ada yang lain-lain itu. Bahkan ada kan satu band Indonesia tuh Rosemary ya. Ya. Rosemary itu kan dia punya genre kan skate punk kan. Ya betul, itu juga. Kalau terus Kan legend juga. iya. legend Indo. Mereka itu juga kan dari skate juga sebenarnya. Iya. Ya. Jadi luas lah. Luas. Skate tuh sebenarnya tuh enak betul skate itu. Iya. Saya tuh dari 2013 sampai sekarang saya benar-benar menikmati namanya skate itu. Bahkan sampai saya bukan pada satu tapi sudah di umur segini pun tapi Sudah tua, bila saya kok tua. Tidak usah bicarakan. tapi masih mau main skate, masih mau ikut lomba skala nasional. Karena saya merasa tuh kayak bahkan menurut saya tuh bagi saya nanti saya akan main skate sampai saya tua. Bener sih. Tony Hawk juga begitu, teman. Iya. Kalau kalian cari bapak satu itu mungkin umurnya sudah kakek-kakek tapi Rambutnya sudah putih malah. masih main skate. Itu luar biasa sekali. Padahal generasi yang lain tuh sudah ada kayak gitu-gitu. Mungkin Fornas kemarin tuh ada kelas 45 plus kan? Iya. Oh iya. Kelas 45 tahun lebih. Sempat ada. 45. 45 tahun. Iya bang. 45. Kelas bapak-bapak. Bapak-bapak. Iya. Iya. Betul, betul. Bapak skate. Bayangkan bang. Ada. Penas Bandung Karena kemarin. memang Ada. di Luar biasa. apa itu yang kayak tadi Mui bilang dari soal Cinta skate. Itu masih ada sampai sekarang kultur itu. Nanti kan Mui nanti sampai ke sana juga. Iya, bisa jadi kita juga ini. Iya. saya lihat kalian saya dari Iya. yang kemarin bicara-bicara masih ada juga. Oh, sampai sekarang ya. Masih kayak Penting kalau teteh manis lindungi. Betul. Karena gini bang. Selama sehat ya tabrak. Nanti ada fase di mana umur-umur sekian kita kayak pengen show terus, tampil terus. Tapi nanti ada masa di mana di umur sekian kayak, ya aku mempersiapkan regenerasi lah. iya. Ada yang Harus Itu. nggak terus main terus. Iya. Betul. Memang ada yang harus begitu sih bang. Maksudnya mengorbankan semangatnya untuk bermain. Kalau nggak itu nggak ada pembibitan juga. Pembibitan itu bang. Dan next generasi nih. Ini kayak sekarang nih. Kita yang ikut sekarang Albaik ini kan 15. 2 tahun lagi udah di atas 15. Dia udah nggak bisa ambil kelas itu. Berarti kan kita udah harus prepare Harus dari siap, sekarang ya. buat 2 tahun yang akan datang ini. Nah, ini Tuh PR masuk juga. beginner. Oh makanya tadi ada program Skate goes to school Itu sih untuk Ya, Iya, betul. Memang belum berjalan Duit baru maksimal. Udah beberapa sekolah ya kemarin ya. Tapi ya kami harap juga segera mungkin lah kami juga bisa dapat the next generasi dan cuma ngatur waktunya itu sih bang. Karena kan paling cuma bisa paling Sabtu Minggu gitu. Oh ya, Sabtu di Minggu. kala-kala ini ya. ya. Maksudnya sekolah libur ya. Iya. Itu dia sih bang. Kalau mau gabung, Kalau mau nanti teman-teman yang mau gabung entah umur 7 tahun, 8 tahun, 10, 15, 20-an pun Tarik.
kontak aja. Bahkan Kabar-kabar. ada beberapa teman kita di luar tuh sudah buat namanya skate school. Skate school. Skate school. Nanti Udah, dapat udah ada, Bang. Nanti dapat kakak Mitra yang ngajar. Divisi pelatihan. Dia bisa cambuk-cambuk, kan nggak bisa trik Iya. dia cambuk. Ada teman kita namanya Bolang. Bolang. Dia punya nama Makasih. skate school itu namanya Bolang Skate School. Bolang skate school. Itu Dan di mana maksudnya? Di Malang. Di Malang. Iya, dan itu sudah melahirkan atlet-atlet ataupun pegiat yang sudah di Indonesia itu sudah terkenal. Bahkan Z yang timnas kemarin Iya. dia sudah masuk timnas. Timnas, oh ya. Om Jabri punya anak. Muridnya dari Bolang. Ini awal star skate-nya. Star ini. skate-nya tuh dari Bolang. Dan kita tuh ini lah Bang, jadi teman-teman yang masih sekarang masih komunikasi karena pengorbanannya juga gila. Saat kami berdua di Jawa ini mau kompetisi gemetaran takut karena memang minder kan, wah ini lawan orang-orang di Jawa nih. Terus maju sih, ayo wes gas bablas. Jadi Itu ya. iya Bang, Bolang. Bang Bolang ini. Bolang. Nama aslinya Akbar Dhani, cuman karena gini dia Bolang karena Suka. kompetisi dimanapun pasti orang itu ada. Dengan dia punya motor blade. Blade. Satu momen saya dengan dia karena waktu itu ada momen kita ingin ikut lomba di Blitar. Dari Malang ke Blitar kan bisa pakai motor tuh. Karena saking pengen dari Kediri ke Blitar, dari Kediri dulu. Karena saking pengen ikutnya itu hari itu hari skate day. Saya jelaskan, hari skate day 21 Juni itu hari skate day sedunia. Dan itu seluruh dunia merayakannya. Hari internasional skate. skateboard. Iya. Ulang tahunnya lah. Iya. Bisa dibilang hut. Iya. Hutnya Kayak anak skate. HUT RI begitu. Beda-beda. jadi kayak hari itu tuh kayak pengen ikut lomba di luar kan, di luar Malang. Jadi dari Malang pakai motor dengan motor lewat jalan gunung, hujan badai tetap gaspol. Ikut dari Kediri. Kediri selesai, skate day selesai di Kediri, pindah lagi ke Blitar. Ikut lagi di Blitar. Itu Kediri. Sama Om Denny. Kamu abang Kediri, Malang. Blitar lumayan jauh Bang. Iya benar-benar sih. Sumpah itu. Uang di kantong cuma bensin sama makan aja kayaknya. Dan Dengan- hanya ini loh, ini yang aku senangnya di luar tuh gini Bang. Lomba, mau pergi lomba yang di otak tuh menang. Meskipun kosong, menang. Pasti pulang bawa uang. Dan itu rata-rata benar Bang. Kan kalau menang entah 100-200 ada uang bensin, uang makan udah bisa. Motivasi sekali Bang. Tapi Nyong ya, karena di zaman era Nyong sebelum waktu aktif-aktifnya sekali ke skate, saya udah mulai kembali lagi ke kuliahan. Jadi ada waktu saya pasti ikut, kalau nggak ada ya. Ya udah. Tapi hari itu dapat juara. Dapat. Wis. Kediri. Dan Kediri itu Itu yang dilarang tuh beberapa kelas itu bukan? Kalau Yang itu dibatasi. di Malang. Itu Malang ya? Kalau Saya di baru Kediri- tahu nih. Kalau di Hampir semua Kediri, kelas itu kan oh bayangkan bukan membanggakan ya, cuman kasih tahu ya. Di Kediri. Kasih makanan besar nanti. Saya baru tahu nih. Loh, kok tidak yakin saya? Kakek ini Demi. Jadi kita di Kediri, di Kediri itu saya lomba itu saya masuk kelas open. Bukan sebenarnya mau masuk di kelas beginner, tapi dilempar ke kelas open dan lawannya itu Kualitas main. Jadi sebenarnya tahapnya tuh ada tahap Oh, resminya. tahap Jadi resmi skateboarder ya. Ya. Jadi Orang skateboarder. tahap kelas resminya itu minimal harus mungkin 3-4 kali masuk dalam kategori juara 1, 2 atau 3 dalam kelas dasar beginner, baru bisa naik ke open. Open tuh sudah Dia hike-nya ya, paling tingginya sudah paling tingginya abang-abangan. lah. Ya. Apa ya? Jadi levelnya ada easy, Ya. Terus medium, hard, legend. Expert kalau di apa Gitar Hero expert. Cuman gini. Kan sebelum kompetisi itu ada namanya pemanas apa namanya kita bilang biasa warming up. warming up. Warming Kayak up. pra-turnamen lah Ya. kayak oh nyoba-nyoba Betul Bang. untuk penentuan ini. Oh ini masuk sini nih, jangan sampai ada Ya. Sesuai. tidak sesuai betul-betul. Dan kita yang biasa jadi juri itu tahu gitu trik mana yang trik pemula, trik mana yang trik menengah gitu. Ya. Mungkin mereka lihat lah Nyong ini main. Wah, ini kan regisnya beginner nih. Ah, ini nggak masuk akal nih triknya kayak gini. Jadi start karir yang ya lu langsung aja lempar aja langsung ke expert tadi dia bilang. Syukurnya itu dan hari itu bawa nama Timika. Ya. Pasti lah. Timika itu. Timika. Dari Timika.
Di setiap kompetisi ya, setiap saya ikut kompetisi di waktu zaman itu semua saya pakai nama Timika. Bawa Timika semua. Betul. Di situ di Kediri juara 3 sama dapat distrik juga. Distrik. Terus yang benar-benar panen itu di Blitar. Blitar ya. Panen panen. Hampir semua kelas kayaknya, Bang. Wah, dia banyak tuh. Cuman satu yang saya tidak dapat itu, cuma run. Yang lain semua dapat semua ya. Yang lainnya semua saya dapat, distrik segala macam. Sampai satu pernah tuh saya sampai pegang hadiah. Pegang hadiah tuh sampai begini. Di foto tuh sampai pegang hadiah begini. Ciki semua isinya. Tidak, itu ada sepatu, segala macam banyak, segala macam. Dan saya tuh punya kebiasaan dari dulu, setiap ikut lomba itu, saya tuh tidak pernah ikut lomba skate. Kalau ada uangnya, kalau tidak ada uangnya saya semalas. Karena mungkin karena waktu itu zaman masih kuliah, jadi kayak kita kan susah, masih Ada pada butuh uang. motivasi tersendiri. Bukan berarti gila uang, bukan, tapi memang kebutuhan kan. Jadi kayak, aduh malas ya dong. Jadi kayak habis menang lomba itu, kadang saya kayak jual barang, terus kayak jual barang sedikit tuh, sisanya tuh kadang kayak ini, Bagi ke teman. Lagi teman-teman yang berjuang sama-sama nih. Iya. Jadi hampir sama tuh kayak bolang juga gitu, Bang. Menang dapat baju 50, ini 100 gitu kadang karena buat balik. Enggak bisa pulang, Bang. Tapi ngomong-ngomong soal ini tadi perkembangan itu, Apa namanya? Tadi Bang Bolang juga sempat disebut gitu. Apa sih yang sebenarnya jadi halangan gitu, Bang, untuk ada regenerasi skateboarder di Timika gitu. Apa sih yang jadi sebenarnya penghalang rintangan gitu, kayak anak-anak nggak bisa main itu karena apa gitu? Apa sih yang jadi rintangan? Sebenarnya halangannya lebih ke penjangkauan sih. penjangkauan. Karena gini, Bang, anak yang baru mau datang nggak dijangkau, nggak ditangani dengan baik, dia nggak mungkin betah. Oh, nggak dirangkul gitu. Nggak dirangkul lah gitu. Ayo kesini dulu. Yes. Dan karena kami semua yang berada di dalam Timika Skate ini rata-rata 90% pekerja, berarti kan kami hanya punya waktu sedikit untuk ngerangkul mereka gitu. Dan itu pun dipengaruhi kalau pas lagi ada masalah di kerjaan dan lain-lain, nggak mungkin kita bisa rangkul dengan maksimal gitu. Benar. Sedangkan anak-anak ini kan harus intens, Bang. Ya. Iya kan, harus memang mungkin saya rasa kayak kita pengusaha, lalu ada yang menjalankan usaha kita bisa punya waktu Bisa, lah. ya, Ya. banyak waktu. Itu sih sebenarnya saya lihat, meskipun susah, tetapi kita tetap ya maksimalkan. Ini kan divisinya bagian pelatihan ini, Bang. Jadi sebenarnya tugasnya dia. Gitu. Makanya kadang kan dia kerja sampai jam 6, jam 7. Akhirnya akhir-akhir ini kan teman-teman sering main malam. Iya, benar. Ya, jadi sering lewat situ. Saya bersyukur sih dengan adanya main-main malam ini. Jadi kayak dia yang dikasih tanggung jawab ini bisa lebih memaksimalkan setelah pulang kerja mungkin 1 jam. Bro, adik bagaimana, ada problem apa, seperti apa gitu. Nyong juga kadang kan kalau lagi kosong apa, udah mulai ada juga gitu. Saya jadi curiga, sebenarnya Bapak ini sebenarnya asal kosong. Dia di sini tuh. Santai. Itu sih, Bang, yang jadi problem. Alat kalau alat biasanya Biasanya kan ada nggak sih mitra yang curhat gitu, wah kita nggak ada papan nih, gimana gitu? Ada nggak sih yang kayak gitu? Selama Anda Kalau- mengajar. Tidak sih kalau di zaman sekarang. Sekarang kalau Kalau papan sudah kayaknya puluhan. iya mereka sudah punya sendiri baru mereka bisa berlatih. Karena kalau kayak zaman kita dulu, Masih duduk gini dulu, lipat apa lutut kan karena kayak dulu kan Iya, sosial media kita hidup dengan bukan kayak sosial media sekarang Iya. Dulu kan beda kan, dulu kita kayak paling cuma Facebook, Twitter, iya kan, cuma zaman dulu tuh cuma dengan begitu. Kalau sekarang kan sudah sosial media banyak, kita sudah tahu tinggal pesan di mana saja. Kalau dulu mama susah. Tapi ada perbedaannya. Kualitas. kualitas. Kualitas anak skate itu beda jauh. Yang nunggu papan, menunggu belas kasihan dikasih pinjam. Benar. Dengan yang punya papan jauh. ada ininya ya. Niatnya sudah ditahu toh. Saya main 2 menit, ini yang punya papan mau pakai 2 menit ini saya harus bikin apa? Oh, Itu. benar ada motivasi lebih kayak. Yes. Saya harus manfaatkan. Iya, Ini 2 menit saja saya harus. Bang. Bisa. Jadi memang di situ beda kualitas. Memang di saat sekarang lebih enak bisa punya papan langsung, tetapi untuk mau lebih dalam berkembang pesat atau tidaknya itu rata-rata teman-teman sekarang jarang. Lalu kebanyakan kalau yang diajar sekarang
lebih pilih gayanya, bukan fokus berlatihnya. Zaman sekarang karena itu tadi karena Sudah mungkin kayak jadi skate itu tuh sudah kayak dia tuh sudah di mata anak-anak muda ya terutama ya. Skate itu style gitu. Oh, style Iya. ini lifestyle gitu ya. Iya. Bukan sebuah olahraga Iya. yang perlu ditekuni dengan Tapi kita tidak beda. tapi kita tidak bisa membatasi karena ya setiap mereka orang kan punya keinginan berbeda kan. Tapi justru itu bagus juga. Iya. Secara nggak langsung mempromosikan Betul. skate. Betul. dia menjaga skate juga berarti. Iya. Berarti itu tetap dirangkul juga. Ya itu sih Bang harapannya begitu, makanya ya kadang sih apalagi saya ketua kan gitu. Kayak Provinsi Papua Tengah sekarang Jong saya kemarin kan habis, ya sekarang kan Dewan Pembina lah gitu. Jadi saya sih harapan saya, harapan saya sih yaitu Jong, mulailah kerjanya mulai lebih kelihatan dari sebelumnya gitu. Kerja nyong, kerja. Dan Cuman haho. ya saya sih berharap ini juga dilema Bang. Saya pribadi pun dilema gitu. Wah saya mimpi saya pengen kayak gini gitu. Tetapi dengan keadaan pekerjaan saya sekarang nggak memungkinkan untuk maksimal lah gitu. Progres ada gitu. Cuman itu harapan saya mungkin ke depan ya, termasuk teman-teman kayak Mui dan yang lain juga. Ayolah gotong royong. Ayolah kita aja yang kayak gini masih mau gitu luangkan waktu gitu Bang. semangat. Ya, karena kadang kan abang tahu lah mau untuk organisasi maju, kemudian kadang ada yang aduh bang saya capek habis kerja. Kadang tuh saya ngomong, emang cuma kau yang kerja kadang gitu kan. Ya cuman ada. Tapi saya akhirnya mulai paham itu ketika ada teman saya ngomong gini ke saya. Kamu korbankan ini itu dan lain-lain, harusnya kamu berharap bahwa harusnya kamu tidak berharap lebih buat orang lain akan memberikan yang sama kepada kamu. Iya. Setelah saya belajar menerima kalimat itu, saya udah jarang sekali Bang nge-push teman-teman yang kayak dulu tuh saya Mui di mana? Tuh langsung saya tindis karena ayo target nih Bang, kerja by target. Cuman di sisi lain saya paham bahwa oh iya teman-teman ini kerja gitu. Teman-teman juga capek. Tidak semua orang, kita tidak bisa menyamakan orang yang kita gitu. Beda gitu. Ini yang paling banyak punya peran membuat karakter saya di dalam tidak kaku seperti dulu. Ya, Nyong kan orangnya kadang saya marah pun dia pikir saya bercanda ya, aja ketawa gitu. Tapi dari situ lah saya belajar. Mungkin karena kita dulu tuh Kamu dua. Iya, karena memang Dimana-mana saya kan masih lama begitu. sama dia dari Iya, Malang kita besti dua. lah. Iya serius, saya sampai di Malang tuh saya masih ingat tuh. Saya paling ingat anak ini serius karena kenapa saya paling ingat dengan James kalau dalam dunia skate ya. Di skate itu kenapa saya paling ingat James karena dulu ketika kita di Malang tuh yang benar-benar berjuang tuh apa ya untuk Timika Skate, nama skate ya, Timika Skate itu sama James. Karena dulu sampai ada satu momen itu ketika dulu awal ikut kompetisi itu saya ingat sekali. Atau ikut kompetisi di Malang di skatepark alun-alun Malang. This is pertama buat namanya. Nama salah satu brand skate Malang juga. This is namanya. Dia buat skate itu. Saya hari itu memang karena sudah faktor tidak ada uang. Jadi saya datang. Terus chat tuh di jam masih zaman BBM dulu tuh masih jam kok di mana aja? Saya di alun-alun ya. Bilang, oh iya ada kompetisi situ, langsung ke situ ya. Iya kok kesini sudah. Ikut kalau salah uang 10.000 di kantong gitu. 10.000 di kantong. Saya naik angkot berhenti di yang itu dulu. Apa Pos itu. iya pojok berhenti situ. Terus saya masuk ke sana. Wah, di situ tuh sudah ramai sekali. Wih, itu memang kalau memang karena tadi yang kayak dibilang warna skate itu style. Wah, kita tuh sampai minder waktu itu. Iya, Karena di pasti sana sudah- tuh minder betul-betul. Terus kayak lawannya tuh yang anak skate yang sudah terkenal di Indonesia pada zaman itu tuh sudah terkenal. Bapak datang terus kayak, mau ikut jam 9 tuh. Ikut kompetisi sudah? Ikut. Iya. Tapi saya tidak ada uang. Terus kayak jam sekarang. Nanti saya yang bayar. Saya ingat 15.000 uang pendaftaran ikut kompetisi. Awalnya saya daftar beginner. Itu yang akhirnya gue dilempar kayak ini. Tiba-tiba saya juga dilempar ke open. 2 kelas dia main. Saya kayak, oh my god. Dia sok sekali. Ya memang abang-abangan skate TV kayaknya begini. Tidak,
Tapi gitu lah. Makanya saya kayak dengan James sekarang kayak James sekarang suruh saya apa? Iya. Maka faktor dari situ. Saya anggap James tuh begitu. Karena perjuangan James untuk di Kiss untuk skate ini untuk bisa kita sampai di sini bukan main. Perjuangannya sudah. Nah, karena kita semua sih sebenarnya Bang. Saya juga berjuang kalau nggak ada mereka tim semua nggak mungkin bisa juga. Bisa karena menghidupi. Iya Bang. Jadi saya ini tahu diri saya gitu. Saya lebih suka membuat konsep program kerja, kemudian eksekutor. Cuman komunikasi di lapangan ini saya kadang nggak dapat karena itu kaku saya sebenarnya. Tapi Nyong dia dapat tuh di komunikasi, ngerangkulnya dia lebih dapat. Tapi kalau program, ya itu makanya kadang kan Nyong ini programnya gini, tuh mainkan lah. Jelasin dulu sih Bang, skate ini apa aja yang dibutuhin? Kan biasa ada yang pakai pelindung dan yang lain-lain, helmet. Terus kemudian kalau teman-teman atau anak-anak muda itu mau skateboarding itu mau ikut abang-abang dorang tuh di mana? Dan terakhir harapannya untuk skateboard di Timika ini apa? Mungkin siapa yang mau jawab? Nanti saya sebagian nanti kalau teman tambah tuh silakan tambah. Yo. Kalau saya pribadi sih Bang, mewakili dari KIS Provinsi Papua Tengah dan KIS Kabupaten Mimika buat teman-teman adik-adik yang khususnya di bawah 15 tahun. Kita start 7 tahun tuh sebenarnya sudah bisa ikut. Umur 7 tahun? 7 tahun sudah bisa Bang. Okay. Cuman harapan kami sih orang tua juga harus tahu dan mensupport. Jadi karena alat-alat safety tersebut tidak murah. Tidak murah. Okay. 2 juta, helm aja 1.800.000-an. Helm saja tuh Bang. Body protector. Safety protector itu bisa sekitar 2 jutaan. Belum harga papannya. Kami nggak, misalnya ini ada pertanyaan, kami belum ada ini Om, belum ada uang ini. Nggak apa-apa, datang aja dulu. Tetapi ya ketika dalam proses belajar bermain skate itu pasti jatuh Bang. Ya kami pasti akan meminimalkan bagaimana supaya jatuh itu nggak parah gitu. Ya, cuman kami berharap buat orang tua yang khususnya mendampingi anaknya di umur-umur segitu memaklumi bahwa ini olahraga ekstrim dan ada risiko-risikonya gitu. Kami selalu lah Wel ya. Dimanapun teman-teman juga yang umur 20 ke atas atau mungkin 15 ke atas mau gabung, ayo datang aja. Nanti bisa hubungi Om Mitra, kemudian ada Om Nyong juga, ada saya. Bisa juga di media sosial, Timika Skateboarding. Timika Skateboarding Instagram ya. Kemudian di KIS Papua Tengah dan KIS Kabupaten Mimika. Tempat main sih sekarang Nyong teman-teman pada rame main di mana jam sore. Sore kita main, kadang dari jam 3. Tergantung cuaca juga. Kadang kita main itu sih Bang, cuaca. Pasar Baru. Di outdoor ya, di luar. Jadi menyesuaikan bermainnya. Dari situ bisa di depan Negeri 2, bisa di Simpang 5 SP2. Kemudian ya pokoknya nanti kalau penasaran ketemu di jalan udah samperin langsung aja. Kak, basah lagi mau main skate kah? Mari datang. Jadi buat teman-teman yang di atas umur 20-an yang kadang tuh malu Bang. Wah saya udah tua gini mau belajar ini. Oh ya benar. Ada tuh cara belajar kan, proses belajar ini kan sampai mau mati pun kadang itu masih belajar Bang. Gitu. Jadi kita nggak membatasi siapapun, umur berapapun. Ayo sama-sama kita kembangkan komunitas ini. Ya bagaimana caranya selain kita olahraga sehat, ya lebih ke memperbanyak kekeluargaan aja sih Bang. Benar. Itu yang jadi poin. Harapannya terakhir teman-teman, mungkin dari Nyong untuk ke depan harapan saya sih semoga Timika Skate atau organisasinya KIS kita makin berkembang lebih jauh lagi. Mungkin yang sekarang kita sudah sampai di tahap nasional, mungkin next generation mungkin ya kita bisa sampai di ranah internasional. Amin. Dan mimpinya kita sih ya, paling harapannya sih mungkin kita butuh fasilitas yang layak lah ya. Fasilitas yang layak. Kembali gitu. Itu aja sih. Mitra, Bapak Guru. Kalau saya kembali lagi karena saya cinta skateboard, jadi saya butuh ada skatepark biar saya ajar adik-adik dorang yang new generasi bisa lebih mantap lagi, lebih masak lagi. Betul. Karena itu tadi ya. Oke, itu saja. Terima kasih Siap. sudah bergabung di Mereka Bicara
Mungkin itu saja ya teman-teman. Saya sebenarnya mau bilang sih, kalian sebenarnya mau topik apa berikutnya tuh yang kita bahas. Saya tidak tahu, nanti kalian DM saja di Instagramnya Seputar Papua ya. Di Instagramnya Seputar Papua. Atau di kolom komentar kita punya video. Kalian pengen bahas apa lagi? Karena sebenarnya banyak sekali yang perlu kita kulik di Timika ini ada apa saja sih. Terutama untuk anak-anak muda ya. Bagaimana mereka menjalani apa ya, biasanya komunitasnya apa aja sih, terus ngapain aja mereka gitu. Oke, sekian dari saya, sampai jumpa di segmen-segmen berikutnya. Saya Farudin Aji, ini Mereka Bicara. Ciao. Dadah dadah. Dadah dadah. Dako koda.